Episode 1091 Bangkitnya Tiga Alam Asal Api. Suasana hati Wang Lin agak berat. Tatapan Kaisar Ilahi yang lama mengingatkannya pada Duntian, dan dia menghela nafas. Saat Wang Lin bergerak maju, hampir semua kultivator di planet kultivasi yang dia lewati terbang keluar. Teriakan, Kaisar Ilahi, sangat menggemparkan. Teriakan ini menyampaikan kegembiraan dan harapan yang telah ditahan oleh semua anggota Sekte Ilahi Burung Vermilion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak kultivator mengikuti Wang Lin. Secara khusus, para junior memandang Wang Lin dengan rasa hormat di mata mereka. Saat Wang Lin bergerak maju, semakin banyak anggota Burung Vermilion Sekte mengikuti. Menguasai. Teriakan gembira terdengar di antara anggota Burung Vermilion, menyebabkan Wang Lin berhenti sejenak. Lei Ji dan Big Head dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan mengangguk pada keduanya. Saat dia bergerak maju, tawa gembira bergema dan kemudian si Tunan muncul. Dia memeluk Wang Lin dan tersenyum. Bagus, bocah, kamu akhirnya keluar. Senyum Wang Lin melebar. Luka si Tunan telah pulih dan budidayanya semakin kuat. Bahkan racunnya telah ditekan. Wanita berbaju perak dan Master Halloween datang mengejar si Tunan. Wanita berbaju perak diam-diam mengikuti di belakang Wang Lin. Adapun Master Halloween, meskipun dia memiliki ekspresi hormat, kegembiraan di matanya datang dari hatinya. Akhirnya, ketika Wang Lin tiba di hadapan planet terakhir Sekte Ilahi Burung Vermilion, jumlah anggota sekte cukup untuk menutupi langit. Kaisar Ilahi. Kaisar Ilahi. Raungan mengejutkan yang bergema menggantikan semua suara lain di langit berbintang. Planet utama terakhir Sekte Ilahi Burung Vermilion juga merupakan planet tempat Ren Tao berada. Pada saat ini, dia mendengarkan anggota sekte bersorak di sampingnya, membuat ekspresinya semakin suram. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan kejam. Di sebelahnya, Liao Yun memandang Ren Tao dengan tatapan jijik. Dia terbang ke udara menuju Wang Lin, yang dikelilingi oleh banyak orang, dan dengan hormat berkata, Liao Yun menyambut Kaisar Ilahi. Dia dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Wang Lin selain orang-orang yang pergi ke negeri roh iblis, dan dia adalah salah satu dari mereka. Mantra Wang Lin telah membuat orang-orang yang berada di negeri roh iblis sangat mengaguminya. Feng Shan ragu-ragu sejenak sebelum juga terbang ke udara dan menyapa Wang Lin bersama Liao Yun. Mayoritas anggota sekte di planet ini dengan gembira menyambut Wang Lin. Ekspresi suram Ren Tao, beberapa tetua, dan orang-orang lain yang setia kepadanya sangat kontras dengan orang lain. Ren Tao mengangkat kepalanya sambil menatap Wang Lin, yang tersenyum kepada semua orang, dan berteriak, Wang Lin, aku ingin menantangmu. Dia harus melakukan ini. Jika Wang Lin melanjutkan, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menjadi Kaisar Ilahi. Di Sekte Ilahi Burung Vermilion, Kaisar Ilahi adalah dewa. Siapapun yang berani melawan Kaisar Ilahi akan menjadi musuh seluruh sekte. Namun, ada satu hukum dalam Sekte Burung Vermilion Ilahi yang membuat Ren Tao berani menantang Wang Lin. Raungan ini bergema di seluruh bintang dan segera membuat semua orang terdiam. Tatapan orang-orang di sekitarnya berkumpul pada Ren Tao. Ada beberapa tetua Burung Vermilion Ilahi Sekte yang hadir. Tugas mereka adalah membantu Wang Lin dengan lancar bertransisi ke peran Kaisar Ilahi. Mereka tidak mengizinkan adanya suara pemberontakan. Ini adalah perintah kematian yang dikirim oleh Kaisar Ilahi lama. Dahi Ren Tao dipenuhi keringat, dan tatapan semua orang tertuju padanya. Hal ini menyebabkan pikirannya bergetar. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia menatap Wang Lin dan meraung, Wang Lin, apakah kamu berani menerima tantanganku? Jika tidak, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Ilahi. Ketiga lelaki tua di belakang Ren Tao melangkah maju dan mengelilinginya. Kemudian mereka menatap berbagai tetua di antara anggota sekte. Ren Tao, kamu berani. Apakah kalian bertiga akan secara terbuka menentang perintah Kaisar lama? Seorang lelaki tua jangkung keluar dari kerumunan. Dia adalah salah satu tetua Nirvana Saterer yang berada di Demon Spirit Land. Elder Zhou, hukum Sekte Burung Vermilion Ilahi saya mengatakan bahwa ketika Kaisar Ilahi memberikan gelar berikutnya, semua anggota sekte memiliki hak untuk menantang Kaisar untuk posisi tersebut. Benar kan? Idiot yang sembrono. Ada kilatan rasa dingin di mata Penatua Zhou. Dia mencibir tetapi tidak bertindak, dan dia mundur beberapa langkah. Bukan hanya orang tua ini, tetapi pada saat ini, di antara banyak orang di sini, orang-orang yang pergi ke tanah roh iblis memandang Ren Tao dengan tatapan mengejek. Beberapa bahkan memandangnya dengan kasihan. Di bawah tatapan ini, pikiran Ren Tao gemetar.
Dia telah mendengar banyak tentang pencapaian Wang Lin di negeri roh iblis 3 tahun lalu, tapi dia tidak mempercayainya. Saat ini dia dengan jelas melihat bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier, yang membuatnya semakin tidak mempercayai rumor tersebut. Dia hendak berbicara. Tepat pada saat ini, tatapan dingin Wang Lin tertuju pada Ren Tao. Saat pandangannya tertuju pada Ren Tao, tubuh Ren Tao bergetar dan rasa dingin muncul di hatinya. Bahkan mata ketiga tetua di belakangnya menyipit. Jika kamu menantangku, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apakah kamu masih bersedia? Suara Wang Lin tenang, tapi dipenuhi dengan niat dingin. Semua orang yang berada di Demon Spirit Land merasakan hawa dingin muncul di hati mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan kekuatan yang merobek kegelapan malam dan tinju yang bisa menghancurkan langit selama Dream of Ancient Times. Pikiran Ren Tao semakin bergetar dan dia memiliki sedikit firasat. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Setelah memeriksa dengan cermat sekali lagi, dia memutuskan bahwa Wang Lin memang hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier. Ekspresinya suram saat dia mengatupkan giginya dan berkata, tantangan. Wang Lin mengangguk. Tubuh aslinya saat ini terpisah, tetapi bahkan tanpa tubuh dewa kuno yang kuat, Wang Lin masih memiliki mantranya. Dia bisa membantai semua kultivator Nirvana Cleanser hanya dengan gudang ajaib, dan dia bahkan berani melawan kultivator Nirvana Saterer. Sebenarnya, apakah tubuh aslinya ada di sana atau tidak ada bedanya saat ini. Jika memang ada perbedaan, tubuh yang kuat itu akan membuat daya tahan Wang Lin melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang Sunderet Knight, yang hanya bisa dia gunakan pada acara-acara khusus. Wang Lin tidak tahu bahwa Sunderet Knight-nya telah menyebar luas selama 3 tahun ini. Hal ini telah memicu badai besar di dalam aliansi. Sunderet Knight tidak hanya membunuh Master Void, 2 avatar All-Seer terbunuh dan 1 terluka parah. Rekor pertempuran seperti itu memungkinkan Wang Lin menjadi kultivator top dalam semalam. Tidak peduli apa, kamu adalah anggota dari Sekte Ilahi Burung Vermilion, jadi aku bisa membiarkanmu mati dengan penguburan api. Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan pada saat ini, tubuh roh hantu muncul di belakangnya. 9 transformasi misterius. Saat roh ini muncul, menyebabkan keributan di antara anggota sekte di sekitarnya. Tatapan yang lebih bersemangat tertuju pada Wang Lin. 9 transformasi misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Kaisar Ilahi. Bahkan wajah Ren Tao langsung menjadi pucat, namun matanya langsung dipenuhi kebencian dan keengganan. Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan api keluar dari tubuhnya. Gelombang panas membentuk baju besi kabur di sekelilingnya. Mata Wang Lin terasa dingin saat dia melambaikan tangannya dan roh di belakangnya memasuki lengannya. Saat dia menggerakkan lengannya, dia menunjuk ke tubuh Ren Tao. Api terbakar. Suara dingin itu bergema, tapi mengandung kekuatan yang mengendalikan semua api di dunia. Pada saat ini, selama itu adalah api, ia harus mematuhi Wang Lin. Hanya 2 kata ini yang menyebabkan api di sekitar Ren Tao bergetar dan tiba-tiba menerkam Ren Tao. Pada saat krisis ini, baju besi Ren Tao yang kabur meluncur keluar seperti pedang terbang ke arah Wang Lin. Pikiran Ren Tao bergetar. Dia tidak mengira Wang Lin bisa mengendalikan apinya sendiri. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika serangan ini tidak dapat melukai atau membunuh Wang Lin secara serius, begitu api di belakangnya tiba, dia akan berada dalam bahaya besar. 1 serangan sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Ren Tao. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius menunjukkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasakan panas yang menyengat dari tangan kanannya. Bangkitlah 3 alam asal api. Saat suara tenang Wang Lin bergema, dia menunjuk ke arah Ren Tao, dan Ren Tao tiba-tiba batuk darah dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia segera didorong mundur, ketakutan dan kengerian memenuhi matanya, tetapi yang sebenarnya dia rasakan adalah kebingungan. Namun, saat dia didorong mundur, lebih banyak suara terdengar dari dalam tubuhnya. Kabut darah keluar dari tubuhnya dan dia berubah menjadi kekacauan berdarah. Pada saat ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan ledakan terus berlanjut. Darah segar meletus dan Ren Tao menjerit menyedihkan saat jiwa aslinya keluar dengan panik. Dia masih bingung. Dia tidak tahu bagaimana 1 jari saja sudah cukup untuk menyebabkan tubuhnya roboh. Namun, saat jiwa asalnya melarikan diri, suara gemuruh yang membuatnya ketakutan datang dari jiwa aslinya. Raungan ini mengandung kekuatan destruktif dari api dan guntur. Jiwa asal Ren Tao segera runtuh. Semuanya berakhir dalam sekejap.
Semua orang hanya melihat Wang Lin menunjuk 2 kali dan Ren Tao sekarat. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tetap tenang. Dia tidak kecewa dengan 9 transformasi misterius. Mantra yang hanya bisa dikembangkan oleh setiap generasi Kaisar Ilahi Burung Vermilion pasti sangat kuat. Mungkin itu lebih kuat dari yang kukira karena menyatu dengan guntur. Tatapan Wang Lin menyapu semua orang dan tertuju pada 3 pria tua di belakang Ren Tao. Salah satunya berada pada tahap awal Nirvana Saterer dan 2 lainnya berada pada tahap akhir Nirvana Cleanser. Apakah kalian bertiga juga ingin menantangku? Api putih muncul di mata kanan Wang Lin saat dia menatap ketiga lelaki tua itu. Episode 1092 Rencana Wang Lin. Kedua lelaki tua Nirvana Saterer tahap akhir saling memandang sebelum melihat lelaki tua Nirvana Saterer tahap awal. Mereka jelas mengikuti perintahnya. Orang tua ini memandang Wang Lin. Meski ekspresinya tenang, pikirannya kaget. Dia bisa membunuh Ren Tao dengan 2 poin juga, tapi dia adalah seorang kultivator Nirvana Saterer, sementara Wang Lin hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier. Mempertimbangkan hal itu, dia harus mementingkan orang di hadapannya. Lebih penting, 9 transformasi misterius. Pikiran orang tua itu bergetar. Tatapan para tetua lainnya di antara orang-orang di sekitarnya memberikan tekanan yang tak terlihat padanya. Lelaki tua itu merenung sejenak lalu dengan tenang berkata, "Selamat datang, Kaisar Ilahi." Setelah dia berbicara, 2 lelaki tua lainnya menjadi santai dan berkata pada saat yang sama, "Selamat datang, Kaisar Ilahi." Mengikuti mereka adalah anggota sekte yang mendengarkan ketiganya. Mereka semua menghormati dan menyambut Wang Lin secara serempak. "Selamat datang, Kaisar Ilahi." Pada saat ini, suara semua anggota sekte yang hadir bergema. Suara teriakan puluhan ribu orang menimbulkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Ekspresi Wang Lin tenang. Meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyambutnya, dia mengerti bahwa banyak orang di sini tidak bersedia. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menekan semua orang di sini, tapi dia tidak peduli. Hati Wang Lin tidak berada di dalam sekte ilahi burung Vermilion. Pada saat ini, ketika Wang Lin dikelilingi oleh sorak-sorai dan orang-orang, ada beberapa orang yang memiliki emosi yang kompleks, dan pikiran mereka tidak ada di sini. Yang pertama adalah Tasan. Dia tidak menemui Wang Lin tetapi tetap di tempatnya, diam-diam menatap langit. Meskipun dia tidak bisa melihat Wang Lin di planet tempat dia berada, samar-samar dia bisa merasakan Wang Lin di kejauhan, dan dia mendengar suara sambutan di sekitar Wang Lin. Ekspresinya sangat kompleks, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas sebelum menutup matanya untuk terus berkultivasi. Namun, pikirannya tidak bisa tenang sama sekali. Selain dia, ada orang lain yang juga sama. Dia sedang duduk di tembok kota dan dikelilingi oleh kendi anggur. Dia mengambil satu dan meneguknya. Wajahnya mengungkapkan kesedihannya. Dibandingkan dengan keaktifan di sekitar Wang Lin, lelaki tua ini tampak sangat suram. Di belakangnya, Ling Er diam-diam menemaninya. Selain Tasan dan Master Chen Yi, ada orang lain yang merasa sangat rumit tentang hal ini. Orang ini adalah Suli Guo. Dia dikelilingi api, dan dia terus mengutuk seolah dia tidak akan pernah lelah. "Pembunuh Wang Lin, kenapa kamu belum melepaskan kakek Sumu? Tunggu saja, tunggu saja." Selama 2 hari berikutnya, para tetua yang tersisa dari 3 sekte ilahi yang tersisa datang untuk memberi selamat kepada Wang Lin karena telah menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Seluruh sekte Burung Vermilion Ilahi sangat hidup saat ini. Wang Lin sangat sopan kepada para tetua dari 3 sekte dewa lainnya. Bagaimanapun, 4 sekte ilahi berbagi ruangan yang sama, dan mayoritas tetua di sini berada di tanah roh iblis. Mereka telah menyaksikan mantra Wang Lin, jadi tentu saja mereka tidak akan merasa meremehkan fakta bahwa Wang Lin hanyalah seorang kultivator Nirvana Skrier. Setelah berbicara dengan sopan satu sama lain, para tetua dari 3 sekte diatur tempat tinggalnya. Para tetua dari 3 sekte sangat peduli pada Wang Lin. Secara khusus, 3 kepala tetua dari Azure Naga Ilahi Sekte sangat menghormati Wang Lin. 3 tahun lalu, ketika Wang Lin memberitahu Kaisar Ilahi Burung Vermilion tentang berita Kaisar Ilahi Naga Azure, mereka juga mengetahui masalah ini dan sangat bersyukur Wang Lin telah menyampaikan berita ini. Sebuah upacara besar diperlukan untuk kenaikan Kaisar Ilahi yang baru. Ini adalah tradisi 4 sekte ilahi, jadi Wang Lin tidak bisa mengubahnya begitu saja. Upacara ini ditetapkan pada hari ke-6. Wang Lin biasanya sangat sibuk dan hampir tidak punya waktu untuk istirahat saat ini. Ada banyak hal tentang sekte ilahi burung Vermilion yang harus dia kenali. Juga, tidak semua tetua dari sekte ilahi burung Vermilion mengakui Wang Lin.
Mereka menerima ini karena perintah Kaisar Ilahi yang lama. Namun, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Ketika dia setuju untuk menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion, itu hanyalah kesepakatan dengan Kaisar Ilahi yang lama. Selama 3 tahun berikutnya, Kaisar Ilahi yang lama telah banyak membantunya. Meski itu bagian dari kesepakatan, Wang Lin tetap harus membalas kebaikannya. Namun, Wang Lin tahu bahwa karena situasinya saat ini, dia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Selama 3 tahun ini, dia sering terbangun dari kultivasi dan merasakan kulitnya merinding. Jika ini hanya terjadi 1 atau 2 kali, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi selama 3 tahun terakhir ini, Wang Lin telah mengalaminya tidak kurang dari 10 kali. Perasaan ini menjadi semakin jelas, dan samar-samar dia merasa itu berasal dari planet Suzaku. Wang Lin dengan jelas mengetahui bahwa seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, pandangan ke depan tentang bahaya juga meningkat. Jelas sekali bahwa perasaan bahaya ini datang dari Tuo Shen. Raungan Tuo Shen ketika dia meninggalkan tanah dewa kuno 1000 tahun yang lalu sepertinya bergema di benak Wang Lin. Akan ada hari di mana aku akan datang dan mencarimu untuk mengambil kembali warisan Tusi. Saya khawatir Tuo Shen akan segera keluar. Wang Lin sedang duduk di atas batu di tepi gunung berapi di salah satu planet utama. Gunung berapi tersebut mengeluarkan asap disertai panas yang menyengat. Tuo Shen seperti pisau yang melayang di atas kepala Wang Lin yang bisa jatuh kapan saja. Wang Lin telah dilanda krisis ini selama lebih dari 1000 tahun. Karena tubuh asli dewa kunonya telah mencapai bintang 5 dan dia memiliki pengetahuan dari ingatan yang diwarisinya, Wang Lin mampu melakukan analisis mendetail tentang kekuatan dewa kuno bintang 8. Hasil analisanya mengejutkannya. Dengan musuh yang begitu kuat yang bisa melarikan diri kapan saja dan akan segera memburunya, tidak mungkin Wang Lin bisa tinggal dengan damai di sini. Jika tidak, satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah menyeret 4 sekte ilahi dan menghancurkannya oleh Tuo Shen. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, dan dia bukan lagi seorang kultivator formasi inti kecil. Meskipun Tuo Shen kuat, Wang Lin tidak sepenuhnya tidak siap. Jika Kaisar Langit King Lin dapat bangkit kembali, saya bertanya-tanya bagaimana dia akan dibandingkan dengan Tuo Shen. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke bawah gunung. Semua planet di Sekte Ilahi Burung Vermilion terus terbakar. Sekilas, warnanya benar-benar merah. Aku akan menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure sebagai pembayaran sementara atas bantuan Kaisar Ilahi yang lama. Jika aku bisa menghindari pembantaian Tuo Shen dan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkannya, maka aku akan kembali dan memastikan Sekte Ilahi Burung Vermilion makmur. Jika aku mati pada Tuo Shen. Wang Lin diam-diam menatap ke langit dan tersenyum pahit. Tuo Shen. Aku tidak akan membiarkan dia kabur begitu saja. Dunia ini penuh dengan keserakahan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan terpikat oleh Dewa Kuno Bintang 8. Wang Lin mengungkapkan senyuman muram. Tepat pada saat ini, aliran api datang dari kejauhan. Ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, apinya menghilang, menampakkan seorang tetua berjubah merah. Orang tua itu tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, Kaisar Ilahi, Sekte Mayat, seluruh langit, dan negara Chu Yun semuanya telah mengirim utusan ke sini dan menunggu di aula belakang. Apakah Anda ingin melihatnya? Tetua ini bukanlah salah satu dari 6 tetua yang pergi ke negeri roh iblis. Wang Lin hanya tahu bahwa namanya adalah Su dan dia berada di tahap pertengahan Nirvana Saterer. Dia memiliki banyak prestise di antara para tetua Nirvana Saterer. Selama beberapa hari terakhir, banyak utusan aliansi datang untuk memberi selamat kepadanya. Wang Lin secara alami tidak melihat orang-orang itu karena ada anggota dan tetua Sekte Ilahi Burung Vermilion yang menyambut mereka. Sedangkan untuk All Heaven dan Sekte Mayat, ini adalah pertama kalinya mereka mengirim seseorang. Wang Lin merenung sedikit dan memikirkan rencananya untuk berurusan dengan Tuo Shen. Dia kemudian berubah pikiran untuk tidak bertemu dengan utusan-utusan ini. Wang Lin berdiri dan dengan tenang berkata, saya akan menemui mereka. Orang tua itu memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, saya ingin bertanya apa yang direncanakan Kaisar Ilahi. Bukan hanya saya. Banyak penatua lainnya memiliki keraguan yang sama. Saya harap Kaisar Ilahi dapat menjawab kami. Selamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah Wang Lin berbicara, dia tidak melihat ke arah lelaki tua itu tetapi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Penatua bernama Su gemetar dan tiba-tiba melihat ke tempat Wang Lin menghilang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kaisar Ilahi Naga Biru. Dia tersentak dan tidak bertanya lebih banyak. Pikirannya sangat terkejut dengan 4 kata itu.
Selain Kaisar Ilahi Lama dan 3 kepala tetua dari Sekte Ilahi Naga Azure, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Sekarang setelah Su yang lebih tua mendengar ini, badai muncul di benaknya. Untuk pertama kalinya, dia merasa Wang Lin sangat mendalam dan misterius. Aula belakang Sekte Ilahi Burung Vermilion dibangun seluruhnya dari batu giok merah. Dari kejauhan, itu sangat menarik perhatian. Dikelilingi oleh pepohonan merah, dan bahkan tanahnya pun dilapisi merah. Gelombang panas yang hebat datang dari aula ini dan menyebar ke sekitarnya. Saat ini, ada 2 pria dan 1 wanita duduk di dalam aula. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan gaun sutra biru yang memperlihatkan setengah dadanya. Matanya indah dan ada sedikit rasa genit yang tersembunyi di dalamnya. Dia dengan hati-hati melihat kedua orang lainnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dan yang lainnya adalah seorang lelaki muda botak. Orang tua itu mengenakan jubah merah dan memancarkan rasa keagungan. Matanya terpejam, tapi ada distorsi di sekelilingnya, seolah-olah dia tidak pantas berada di tempat ini. Ini menunjukkan tingkat kultivasinya yang mengejutkan. Sedangkan untuk pria botak, dia terlihat sangat biasa dan mengenakan jubah hijau. Dia terlihat tenang, tapi sesekali terlihat kebingungan di matanya. Namun, ia akan segera kembali normal. Namun wanita itu segera mengetahui bahwa saat kebingungan muncul di matanya, energi asal di sekitar sini akan berhenti sejenak. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali lelaki tua dan lelaki botak itu karena mereka adalah orang-orang yang dikenalnya. Pada saat ini, junior Sekte Ilahi Burung Vermilion datang membawa buah dan teh. Setelah meletakkannya, junior ini segera pergi. Wanita cantik itu mengambil cangkir dan meniup tehnya. Dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Saya kira Anda adalah Li Yunzi dari All Heaven. Junior adalah Li Yingzi dari Sekte Mayat. Salam, Senior. Episode 1093 Kamu ingin Wang Lin. Orang tua berjubah merah itu adalah nenek moyang keluarga Zan All Heaven, Li Yunzi. Mata Li Yunzi bersinar saat dia membukanya. Dia dengan dingin menatap wanita cantik itu dan dengan tenang berkata, "Saya Li Yunzi." Wanita cantik itu tersenyum dan mengambil minuman. Dia kemudian meletakkan cangkirnya dan tersenyum. Senior Li Yunzi sangat terkenal di All Heaven. All Heaven mengirimkan senior ke sini untuk memberi selamat kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru membuatnya tampak seperti All Heaven bermaksud untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Kaisar Ilahi yang baru. Kamu adalah murid inti dari Sekte Mayat, dan kamu sudah berada di tahap pembersih nirwana di usia yang sangat muda. Rumor mengatakan bahwa Anda memiliki 4 boneka mayat, dan 3 di antaranya tidak lebih lemah dari para kultivator nirvana saterer. Jika Sekte Mayat mengirimmu berarti mereka juga melihat pentingnya Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru. Suara Li Yunzi tenang, tetapi ketika terdengar di telinga wanita itu, matanya mengecil. Rekan kultivator ini pasti dari aliansi. Aku hanya tidak tahu namamu. Wanita itu mengganti topik pembicaraan dan menatap pria botak itu. Pria botak itu dengan tenang berkata, "Negeri Zuyun, Mozi." Mozi. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Jelas sekali dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, mata Li Yunzi tiba-tiba menyipit dan dia menoleh ke arah pria botak itu. Setelah melihat lebih dekat, dia perlahan berkata, "Jadi kamu adalah Mozi." Pria botak itu tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Li Yunzi. Mozi menyapa senior. Wanita cantik itu merenung sedikit dan kemudian bertanya, "Rekan kultivator Mo dan senior Li Yunzi, apakah kalian berdua tahu siapa Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru?" Saya hanya tahu bahwa orang ini sangat sombong dan belum pernah bertemu dengan utusan lainnya. 4 Sekte Ilahi juga tidak akan menyebutkan namanya dan merahasiakannya. Li Yunzi mengambil cangkirnya, melihatnya, dan meletakkannya. Dia datang ke Sekte Burung Vermilion Ilahi di bawah perintah kuil surgawi Guntur. Selain ucapan selamat, ada tujuan mendalam yang mengharuskannya untuk berhubungan langsung dengan Kaisar Ilahi yang baru. Hal ini sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan datang secara pribadi. Wanita cantik itu dengan lembut berbisik, "Gadis kecil ini punya kabar." Selama pertempuran di Gua Kaisar Langit King Lin 3 tahun lalu, dikatakan bahwa Sekte Dewa Burung Vermilion mengambil seseorang. Li Yunzi mendengus dingin. Dia secara alami tahu tentang ini. Pihak All Heaven sudah memikirkan masalah ini, tapi selain Master Flamespar, yang mengira kemungkinan besar itu adalah dia, tidak ada orang lain yang berpikir demikian. Dengan demikian, kemungkinan dia menjadi Kaisar Ilahi yang baru dikesampingkan karena, bagaimanapun juga, hal itu terlalu tidak terbayangkan. Dia
Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar ilahi. Ada sedikit rasa jijik di mata Li Yunzi. Jika bukan karena King Sui, Li Yunzi pasti sudah menangkapnya dan menyempurnakannya menjadi boneka untuk membantu Li Yunzi menerobos misteri Battle Scroll. Jika seseorang mengatakan Wang Lin adalah kaisar ilahi yang baru, Li Yunzi tidak akan pernah mempercayainya. Memikirkan tentang King Sui, Li Yunzi merasa nyaman. Hilangnya King Sui sesuai harapannya. Dia bahkan tahu bahwa pergolakan di markas besar aliansi berhubungan langsung dengan King Sui. Selain untuk memenuhi tugas yang diberikan All Heaven kepadanya, dia juga memiliki tujuan pribadi datang ke sini. Dia ingin menggunakan nama All Heaven untuk meminta Wang Lin dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Dia berpikir bahwa Sekte Dewa Burung Vermilion punya alasan untuk mengambil Wang Lin. Waktu 3 tahun sudah cukup untuk mengeluarkan nilainya dari Wang Lin. Sekarang Wang Lin mungkin tidak berguna bagi Sekte Ilahi Burung Vermilion, jadi seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Wanita cantik itu memandang Li Yunzi dan bertanya, "Oh, rumornya mantranya mampu membunuh Master Void. Dia juga mampu membunuh 2 orang dan melukai salah satu avatar All Seer. Mengapa senior Li Yunzi menganggap dia tidak memenuhi syarat?" Saat itu, Sekte Dewa Burung Vermilion mengirimkan kekuatan besar dan bahkan roh sejati Burung Vermilion memimpin jalannya. Li Yunzi dengan tenang berkata, "Orang itu berbicara kepadaku sebelum berangkat ke Gua King Lin. Saya sangat jelas dengan tingkat kultivasinya. Dia tidak percaya tingkat kultivasi Wang Lin bisa berubah sebanyak itu. Menurutnya, itu semua hanyalah rumor yang tidak berdasar." Wanita cantik itu mengerutkan kening. Sekte mayat mereka telah mengumpulkan berbagai petunjuk dan menyimpulkan bahwa Wang Lin yang terkenal dari Gua King Lin adalah kaisar ilahi burung Vermilion yang baru. Namun, kata-kata Li Yunzi menimbulkan keraguan di benaknya. Wang Lin ini pernah menjadi guntur surgawi seluruh langit. Bahkan jika All Heaven tidak menganggap dia adalah kaisar ilahi yang baru. Wanita cantik itu tidak lagi berbicara. Orang yang kalian bicarakan adalah Wang Lin. Mozi tiba-tiba bertanya. Tepat pada saat ini, Li Yunzi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, Mozi juga mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula. Yang terakhir terlihat adalah wanita cantik. Saat tatapan mereka berkumpul di luar aula, gelombang panas datang dari luar. Hal ini menarik semua energi asal api di aula untuk membentuk pusaran yang tak terlihat. Pada saat ini, energi asal api tampak hidup dan menjadi ceria dan aktif. Saat berputar, ia bergerak ke samping seolah-olah menyingkir sebagai tanda penghormatan. Seseorang perlahan berjalan ke aula di bawah tatapan ketiganya. Orang ini mengenakan baju besi merah yang menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut putihnya saja. Ada juga jubah putih di belakangnya yang serasi dengan tato burung vermilion putih, menciptakan rasa tertekan. Saat orang ini berjalan ke aula, armornya mengeluarkan suara dentingan, dan dia mengabaikan semua orang. Jubah itu bergerak dengan rambut putihnya dan gelombang panas yang tak terbayangkan memenuhi aula. Semua energi asal api di sini tampak bersemangat dan mengelilingi orang yang mengenakan baju besi, membentuk pusaran di sekelilingnya. Pada saat ini, tekanan kuat muncul di dalam aula. Bukan hanya energi asal api di aula yang berubah, namun semua energi asal api di sekitar planet dan medan bintang tampaknya dengan cepat berkumpul menuju orang ini. Akibatnya, perubahan energi asal yang tiba-tiba menyebabkan tekanan yang kuat menyebar. Ada beberapa kultivator yang mengikuti orang ini. Totalnya ada 4, dan mereka semua sudah tua dan berada pada tahap penghancur nirwana. Mereka mengenakan jubah merah, tapi sangat berbeda dengan yang dikenakan Li Yunzi. Mereka berempat masuk bersama orang berarmor. Mereka berdiri di belakangnya dan dengan tenang memandang mereka bertiga. Orang berarmor itu berjalan di depan semua orang dan mengangkat jubahnya saat dia duduk. Matanya yang seperti api menembus helm dan mendarat pada mereka bertiga. Saat ini, dia dipenuhi dengan keagungan. Selain itu, energi asal yang mengelilinginya mencegah perasaan ilahi untuk memata-matainya. Bahkan jika perasaan ilahi seseorang mampu menembus energi asal dalam jubah, sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi Wang Lin. Aula itu benar-benar sunyi. Kemunculan pria lapis baja itu terlalu mengejutkan, dan secara tak terduga membangkitkan energi asal api di sini. Dahi wanita cantik itu kini berkeringat seperti sedang duduk di dalam oven. Biasanya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan terganggu oleh panas, tetapi saat orang berarmor itu muncul, semua energi asal api mulai berkumpul di sini. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasa itu agak tak tertahankan. Junior Li Yingzi dari Sekte Mayat menyambut Kaisar Ilahi Burung Vermilion.
Wanita itu menarik semua rasa jijik di hatinya. Dia menahan tekanan, berdiri, dan dengan hormat menyapa orang ini seolah-olah dia adalah tetua sektenya. Di tingkat kultivasi apa Kaisar Ilahi Burung Vermilion ini mampu menghasilkan tekanan seperti itu? Wanita cantik itu terkejut. Saat Mozi melihat orang yang mengenakan lapis baja itu, matanya menunjukkan cahaya aneh, tapi dia tidak yakin. Pada saat ini, dia juga menahan tekanan untuk berdiri dan dengan hormat berkata, Mozi dari negeri Chuyun menyapa Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Tatapan orang berarmor itu menyapu. Matanya tertuju pada Mozi sejenak sebelum tertuju pada Li Yunzi. Li Yunzi menarik napas dalam-dalam sambil berdiri dan dengan tenang berkata, orang tua ini adalah Li Yunzi dari keluarga Zan dari All Heaven. Saya datang ke sini atas nama kuil surgawi Guntur untuk memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Tatapan orang lapis baja itu paling tertuju pada Li Yunzi, dan bahkan ada senyuman yang tersembunyi di balik baju besi itu. Namun, tidak ada yang tahu apakah senyuman itu berisi niat buruk atau niat baik. Jantung Li Yunzi berdetak kencang. Dia merasakan sedikit kegelisahan dari tatapan Kaisar Ilahi yang baru. Hal ini terutama terjadi ketika empat tetua Nirvana Saterer lainnya juga memandangnya. Li Yunzi, kata orang yang mengenakan armor itu perlahan. Suaranya sedikit diubah oleh armornya, dan saat menembus api, suaranya terdengar halus. Kegelisahan di hati Li Yunzi menjadi semakin kuat. Dia mundur selangkah saat dia melihat Kaisar Ilahi yang baru dan bertanya, apakah Kaisar Ilahi mengenal saya? Orang lapis baja itu memandang Li Yunzi sejenak sebelum menarik pandangannya dan menatap Mozi. Mozi menekan kecurigaan di dalam hatinya dan berkata, Kaisar Ilahi, saya datang sebagai perwakilan negara Chuyun untuk memberi selamat kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru. Saya diperintahkan oleh guru saya untuk membawa hadiah. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan retakan muncul. Retakan ini tidak stabil. Itu jelas dipengaruhi oleh energi asal di sini. Melihat retakan itu akan runtuh saat retakan itu muncul, pria berarmor itu mengangkat tangan kanannya. Energi asal di sekitar retakan tersebar dan retakan tersebut segera menjadi stabil. Adegan ini menyebabkan pupil mata wanita cantik itu mengecil. Bahkan mata Li Yunzi menyipit. Ekspresi Mozi tidak berubah saat dia mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan dari celahnya. Pil, harta karun, dan berbagai benda lainnya dikeluarkan. Anggota Burung Vermilion Ilahi Sekte datang untuk menjemput mereka dan berdiri di samping. Hal terakhir yang dikeluarkan Mozi adalah bendera kecil berwarna biru dan hijau. Saat muncul, ia melepaskan gelombang energi dingin yang kuat. Bahkan energi asal api di aula berhenti sejenak. Mata orang berarmor itu menyipit saat dia menatap bendera kecil itu dan memperlihatkan cahaya aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang secara khusus guru perintahkan untuk saya berikan kepada Kaisar Ilahi. Itu adalah roh yang guru segel ratusan tahun yang lalu. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan memegang bendera kecil di tangannya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia melihat ke arah Mozi dan berkata, terima kasih banyak. Setelah Mozi mendengar ucapan, terima kasih banyak, matanya bersinar saat dia menatap tajam ke arah Wang Lin, tapi dia tidak berbicara. Li Yunzi, yang datang atas nama kuil surgawi Guntur seluruh langit, juga membawa hadiah. Meskipun mereka memiliki nilai, tidak satupun dari mereka menarik perhatian Wang Lin. Setelah hadiah diterima, mata Li Yunzi berbinar dan dia berkata, Kaisar Ilahi, selain beberapa hal yang dikirim oleh kuil surgawi Guntur kepadaku, aku juga memiliki permintaan pribadi. Melihat tatapan Kaisar Ilahi yang baru tertuju padanya, Li Yunzi merenung sejenak dan berkata, 3 tahun lalu, Sekte Ilahi Burung Vermilion mengambil seseorang bernama Wang Lin. Jika Sekte Ilahi Burung Vermilion tidak lagi berguna baginya, bisakah kamu membiarkan orang tua ini membawanya? Setelah dia berbicara, keempat tetua di sekitar pria berbaju besi itu terkejut dan semua memandang Li Yunzi. Pria berbaju besi memandang Li Yunzi dan perlahan bertanya, kamu menginginkan Wang Lin? Episode 1094 salah. Kegelisahan di hati Li Yunzi meningkat ketika dia samar-samar merasa bahwa suara Kaisar Ilahi yang baru agak bermusuhan. Secara khusus, dia memperhatikan bahwa tatapan keempat tetua ke arahnya telah berubah. Orang lapis baja itu memandang Li Yunzi dan mulai tertawa. Tawa itu menjadi semakin keras, dan energi asal di dalam aula mulai berputar dengan cepat. Energi asal di seluruh aula terpengaruh. Ada juga busur petir yang bergerak di dalam energi asal, mengeluarkan suara letupan. Pikiran Li Yunzi bergetar, dia berdiri dan mundur beberapa langkah.
Dia menatap pria lapis baja itu dan berkata, apa maksud Kaisar Ilahi? Jika Wang Lin. Sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya disela. Pria lapis baja itu perlahan berkata, saya mendengar bahwa Wang Lin adalah guntur surgawi seluruh langit Anda. Apakah Anda yang menginginkan orangnya, atau kuil surgawi guntur Anda yang menginginkan orang ini? Li Yunzi mengerutkan kening dan berkata, meskipun orang ini adalah surgawi guntur seluruh langitku, statusnya sebagai surgawi guntur telah dihapus. Li Yunzi memandang pria lapis baja itu dan berkata, meskipun aku datang ke sini memintanya, ini juga kehendak kuil surgawi guntur. Saat orang berarmor itu memandang Li Yunzi, senyumannya bahkan mempengaruhi armornya, dan dia perlahan berkata, oh. Saya ingin tahu masalah apa yang dimiliki Wang Lin ini dengan Anda dan All Heaven. Kegelisahan di hati Li Yunzi menjadi semakin kuat. Setelah merenung sebentar, dia berkata, dia memiliki banyak koneksi dengan kuil surgawi guntur, tetapi tidak nyaman untuk mencantumkannya satu per satu. Tapi bersamaku, dia telah mengambil harta penting keluargaku, jadi tentu saja aku harus memulihkannya. Jadi itulah alasan kamu menginginkan Wang Lin. Ini dapat dimengerti. Pria lapis baja itu mengangguk, tetapi keempat tetua di sekitarnya mengungkapkan ekspresi aneh tetapi tidak berbicara. Saya berharap Kaisar Ilahi dapat menyetujui permintaan saya. Bagaimanapun, All Heaven dan 4 sekte surgawi saya memiliki musuh yang sama, aliansi. Li Yunzi sedikit santai. Meskipun dia sombong, dia tidak akan berani menyinggung 4 sekte ilahi. Meskipun 4 sekte ilahi telah jatuh, latar belakang mereka sangat dalam. Bahkan All Heaven pun takut pada mereka. Kamu mengatakan bahwa Wang Lin telah mengambil harta penting keluarga Zanmu. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Pertanyaan tiba-tiba pria berbaju besi itu langsung mengagetkan Li Yunzi. Sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, pria lapis baja itu berdiri, meletakkan tangannya di atas helmnya, dan suara suram keluar dari dalam helm. Kamu menginginkan Wang Lin. Li Yunzi, lihat siapa aku. Dalam sekejap, helm yang menutupi wajah orang itu menghilang menjadi riak, memperlihatkan Wang Lin. Anda, Wang Lin. Bahkan dengan kekuatan mental Li Yunzi, dia tidak bisa menahan nafas. Keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya mencapai batasnya. Mau tak mau dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mustahil. Bagaimana kamu bisa menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion? Mustahil. Li Yunzi kehabisan napas dan pupil matanya berkontraksi. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam pikirannya, Wang Lin hanyalah seekor semut, serangga yang bisa dia hancurkan kapan saja. Perbedaan yang kuat di luar dugaan Li Yunzi. Dia menatap Wang Lin, dipenuhi rasa tidak percaya, tetapi keterkejutan dan terornya bahkan lebih kuat. Salah satu dari 4 tetua di samping Wang Lin melangkah maju dan berkata dengan nada muram, kamu berani. Bahkan jika kamu mewakili kuil surgawi guntur seluruh langit, kamu tidak punya hak untuk menghakimi Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Dengan langkah itu, tekanan dari seorang kultivator penghancur nirwana menyebar dan menyerbu ke depan ke arah Li Yunzi. Li Yunzi sudah shock, dan ketika tekanan menimpanya, dia batuk seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah lagi dengan wajah pucat dan terpaksa menerima kenyataan di hadapannya. Anda, Li Yunzi, apakah kamu datang ke sini untuk mewakili All Heaven untuk memberi selamat padaku karena telah menjadi Kaisar Ilahi, atau di sini untuk mempermalukanku dengan datang ke Sekte Ilahi Burung Vermilion untuk meminta Kaisar Ilahi? Ini terlalu tidak masuk akal. Ekspresi Wang Lin suram dan suaranya sedingin angin sedingin es di akhirat. Masalah ini seperti saya mengirim seseorang ke kuil surgawi guntur untuk meminta Master Flamespark. Li Yunzi, kecuali Anda memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini, Anda tidak akan bisa meninggalkan Sekte Burung Vermilion Ilahi. Besok, All Heaven Anda akan membayar harganya. Masalah ini bukan aku yang mempersulitnya. Rekan kultivator Mozi dari negara Chuyun bisa menjadi saksi saya. Wang Lin bahkan tidak memberi kesempatan pada Li Yunzi. Dia mengeksekusi pukulannya seperti sambaran petir. Pikiran Li Yunzi masih terguncang, dan kata-kata itu menyebabkan dia batuk sedikit darah. Wajahnya pucat, dan saat dia hendak berbicara, Mozi berbicara. Saya dapat menjadi saksi untuk bersaksi bahwa Li Yunzi awalnya tidak masuk akal dan meminta Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Kata-kataku bisa mewakili negara Chuyun. Mata wanita cantik dari Sekte Mayat berbinar dan dia tersenyum. Karena si kecil ini juga merupakan bagian dari ini, saya juga dapat bersaksi bahwa permintaan senior Li Yunzi benar-benar tidak masuk akal. Li Yunzi tidak bisa mengatur napas sebelum dia mendengar kata-kata Mozi dan wanita dari mayat sekte. Dia batuk lebih banyak darah,
lalu kepalanya tersentak dan dia menatap Wang Lin. Wang Lin mencibir dan duduk sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya seolah sedang mengamati kuku jarinya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Li Yunzi. Ini adalah sekte burung vermilion ilahi, jadi Li Yunzi tidak bisa lepas dari genggamannya. Jika orang ini tidak mengajukan permintaan yang tidak masuk akal, Wang Lin tidak akan melakukan ini. Namun, sekarang dia harus memberi pelajaran pada Li Yunzi. Bukan hanya dia, bahkan keempat tetua di belakangnya menatap Li Yunzi dengan tatapan dingin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Mo Zi memandang Wang Lin dan merasa sedih. Dia tidak menyangka teman lama yang dibicarakan gurunya adalah Wang Lin. Mengingat kembali saat mereka pertama kali bertemu di planet Suzaku, itu terjadi di dalam kuil pada malam hujan. Saat itu, orang tersebut baru saja mendapatkan domainnya dan baru saja mencapai tahap formasi jiwa. Namun, pencarian dao malam itu membuat Mo Zi mengingat Wang Lin. Wanita cantik dari sekte mayat juga tidak berbicara. Dia memandang Li Yunzi dengan senyuman yang bukan senyuman seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang meriah. Keringat perlahan keluar dari dahi Li Yunzi. Sangat jelas bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari 4 sekte ilahi dengan tingkat kultivasinya. Wang Lin membawa kuil surgawi guntur ke dalam hal ini terlalu kejam. Ini bukan lagi urusan pribadinya. Itu adalah seluruh kuil surgawi guntur yang menghina kaisar ilahi burung vermilion. Ini adalah kebalikan dari niat awal All Heaven. Saya ceroboh dalam masalah ini, tapi ini masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan All Heaven. Setelah sekian lama, Li Yunzi mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun dia tidak mau, dia masih harus menggenggam tangan Wang Lin dan menjelaskan. Kemarahan di hatinya cukup kuat untuk membakar dunia, dan penghinaan cukup untuk melahap pikirannya. Saat itu, Wang Lin ini harus menghormatinya dan harus menjaga suasana hatinya. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah membunuh Wang Lin kapan saja. Bahkan terakhir kali mereka bertemu, Wang Lin masih harus berhati-hati dan harus segera datang mengamati Battle Scroll saat dipanggil. Wang Lin bahkan tidak berani untuk tidak datang. Li Yunzi sangat jelas tentang masalah ini. Dia berencana menekan orang ini untuk terus menjelajahi Battle Scroll. Jika bukan karena King Sui, Wang Lin pasti sudah menjadi bonekanya. Tapi saat ini dia harus menanggung penghinaan karena tunduk pada Wang Lin. Rasa malu karena harus menjelaskan apa yang dia katakan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Namun, jika dia tidak menanggungnya, dia pasti akan mati di sekte ilahi burung vermilion. Menghina kaisar ilahi. Hanya 4 kata ini saja sudah cukup baginya untuk tidak dapat meninggalkan 4 sekte ilahi. Wang Lin hanya berpura-pura tidak mendengar kata-kata Li Yunzi dan terus mengamati tangan kanannya. Pembuluh darah Li Yunzi membengkak menahan amarah di hatinya. Ketika dia melihat 4 tetua nirvana saterer di sekitar Wang Lin, pikirannya bergetar. Setelah merenung sebentar, dia menunjukkan ekspresi hormat dan berkata, "Saya harap kaisar ilahi tidak keberatan dengan kesalahan orang tua ini. Aku memang ceroboh, tapi aku tidak bermaksud menghina." Wang Lin melihat ke tangan kanannya dan perlahan berkata, "Sembrono. Saya bertanya kepada Anda sebelumnya apakah masalah ini adalah masalah pribadi Anda atau masalah All Heaven. Saya masih ingat dengan jelas jawaban Anda. Saya ingin tahu item kuil surgawi guntur apa yang saya pegang. Anda." Li Yunzi mengangkat kepalanya dan menahan amarah yang akan meledak. Pada saat ini, dia tidak berani marah. Jika wanita dari sekte mayat dan Mo Zi tidak ada di sini, dia akan berusaha sekuat tenaga. Meskipun kemungkinan besar dia akan mati, All Heaven akan membalas dendam padanya. Namun, pihak lain telah mengambil inisiatif mengenai masalah ini. Dengan adanya saksi di sini, bahkan All Heaven tidak akan bersedia berperang dengan aliansi dan 4 sekte ilahi karena permintaannya yang tidak masuk akal. Tatapan Wang Lin ke arahnya sangat suram. Li Yunzi tahu jika dia tidak menahan amarahnya, dia akan segera dibunuh. Tuan Kaisar Ilahi, masalah ini. Saya salah dalam masalah ini. Li Yunzi mengepalkan tangannya dan tubuhnya gemetar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Wang Lin menurunkan tangan kanannya sambil menatap Li Yunzi dan berkata, kata demi kata, "Saya ingin semua Battle Scrolls keluarga Zan Anda. Berikan padaku dan aku akan melepaskannya. Saya akan memberi Anda waktu 15 menit untuk mempertimbangkannya." Setelah dia selesai, dia melambaikan tangan kanannya dan beberapa energi asal api berkumpul di depannya untuk membentuk dupa yang melayang di udara. Saat dupa terbakar, waktu perlahan berlalu. Hati Li Yunzi berdebar kencang. Melihat dupa hampir habis terbakar, dia tahu waktunya hampir habis.
Tekanan tak terlihat mengelilingi tubuhnya, dan ekspresi pahit di wajahnya menjadi lebih kuat saat dia mengangguk. Tangan kanannya meraih kekosongan dan retakan muncul di hadapannya. 3 gulungan terbang keluar dari celah. Niat bertarung yang kuat datang dari gulungan dan mengelilingi area tersebut. Episode 1095 Aku ingin tahu berapa peringkat mayat ini. Gulungan pertempuran. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya terulur dan ketiga Battle Scrolls terbang ke tangannya. Perasaan ilahinya menyebar, dan dengan pemahamannya tentang Battle Scrolls, dia segera tahu apakah itu nyata atau tidak. Karena kamu sudah mengambil Battle Scrolls, bolehkah aku pergi? Li Yunzi secara pribadi harus menyerahkan harta terpenting keluarga Zhan. Ini adalah sesuatu yang hampir tak tertahankan baginya, tapi dia juga tahu bahwa meskipun dia tidak menyerahkannya, kemungkinan besar Wang Lin akan tetap mendapatkannya. Dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Jika orang lain adalah kaisar ilahi, bahkan jika Li Yunzi menyinggung mereka, paling banyak dia hanya akan terjebak dan mereka tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia berasal dari All Heaven. All Heaven adalah entitas yang sangat misterius bagi aliansi, dan hal yang tidak diketahui akan memberi Li Yunzi sesuatu untuk dikerjakan. Sangat sedikit orang dari aliansi yang benar-benar memahami All Heaven, sama seperti All Heaven yang tidak memahami aliansi. Namun, Wang Lin sangat akrab dengan All Heaven dan pernah menjadi Thunder Celestial. All Heaven tidak terlalu misterius bagi Wang Lin. Ini masih nomor 2. Faktor terpenting adalah pemahaman Li Yunzi tentang Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin kejam, berani, dan tegas. Jika orang ini ingin membunuhnya, maka dia tidak akan dipenjara, karena itu akan memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Wang Lin akan memilih untuk menyerang dengan tegas, dan Li Yunzi tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Alhasil, dia harus mengalah. Meski jantungnya berdarah, dia tetap harus menyerahkan Battle Scrolls. Setelah menyingkirkan Battle Scrolls, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, saya bisa melepaskan kenyataan bahwa Anda menghina identitas saya sebagai kaisar ilahi. Namun, masih ada masalah pribadi yang ingin saya diskusikan dengan senior Li Yunzi. Li Yunzi merasakan jantungnya berdebar saat dia menatap Wang Lin dan mengatupkan giginya. Kamu sudah mengambil Battle Scrolls dan aku sudah membayar harganya. Apa lagi yang kamu inginkan? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Anda mengatakan bahwa saya mengambil harta penting dari keluarga Zhang Anda. Anda harus memberi saya penjelasan tentang ini. Wang Lin menatap Li Yunzi. Dia ingin membunuh orang ini, tetapi itu akan memperburuk hubungan antara All Heaven dan 4 sekte ilahi. Membunuhnya tidak akan sejalan dengan rencana Wang Lin untuk berurusan dengan Tuo Shen. Lebih penting lagi, jika hubungan 4 sekte ilahi dan seluruh langit memburuk, pihak yang akan diuntungkan adalah sekte mayat dan aliansi. King Sui kemungkinan besar berada di markas besar aliansi, dan ada juga kebaikan kaisar ilahi yang lama. Berbagai hal ini membuat Wang Lin tidak bisa membunuh Li Yunzi untuk saat ini. Li Yunzi menahan amarahnya sekali lagi dan berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Wang Lin perlahan berkata, 10 Lou Fu. Anda. Suara letupan keluar dari tubuh Li Yunzi. Kemarahan dalam dirinya telah mencapai batasnya. Tubuhnya gemetar saat dia menahan amarahnya beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia akhirnya menghela napas dalam-dalam. Setelah memberimu yang terakhir kali, aku hanya punya 6 Lou Fu yang tersisa. Aku tidak punya apa-apa lagi, jadi hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Li Yunzi mengatupkan giginya. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. 6 baik-baik saja. Anda juga harus memberi saya batu giok dengan instruksi untuk mengendalikannya. Li Yunzi menutup matanya dan tangan kanannya meraih kekosongan. 6 Lou Fu yang dipenuhi aroma darah terbang keluar, dan ada juga sepotong batu giok. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan ke-6 Lou Fu masuk ke dalam tas pegangannya. Dia kemudian mengambil batu giok itu, dan setelah memeriksanya, dia menyimpannya. Aku berangkat. Li Yunzi berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal di dalam sekte burung vermilion ilahi lebih lama lagi. Jangan pergi begitu cepat. Aku punya sesuatu yang harus kususahkan pada Li Yunzi untuk diteruskan ke Master Senior Flamespark. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giok terbang ke tangan Li Yunzi. Li Yunzi mengerutkan kening dan akal ilahi mengamati batu giok itu. Kemudian ekspresinya berubah drastis, dan dia mendongak dan matanya bersinar terang. Masalah ini. Wang Lin tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Jika Senior Master Flamespark tertarik, dia bisa datang mencariku di sekte ilahi burung vermilion. Li Yunzi dengan hati-hati menyimpan batu giok itu. Lalu dia memandang Wang Lin.
Dia merasa seperti dia tidak bisa melihat orang di hadapannya ini lagi. Dia menghela nafas dan segera pergi. Barang-barang keluarga Zanku tidak boleh berada di tangan orang luar. Wang Lin, suatu hari nanti, aku akan mengambilnya kembali. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Li Yunzi. Li Yunzi bergegas keluar dari planet kultivasi dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, batu giok dari Wang Lin ini adalah masalah yang sangat menggemparkan. Saya harus mengirimkan ini ke Master Flamespark sesegera mungkin. Jika ini benar, maka itu terlalu mengejutkan. Li Yunzi memutuskan untuk pergi. Setiap saat dia tinggal di sini, dia merasa sangat terhina. Tangan kanannya terulur ke depan dan dia mengambil sesuatu dari celah di depannya. Itu adalah batu hitam, dan saat dia mengambilnya, dia menghancurkannya menjadi bubuk. Bubuk itu tidak tersebar tetapi dengan cepat mengembun di sekitar Li Yunzi. Rasanya seperti ada antrean panjang yang melingkari Li Yunzi. Dalam sekejap, kecepatan Li Yunzi meningkat beberapa kali lipat dan dia menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Li Yunzi akhirnya meninggalkan wilayah timur yang dikuasai oleh 4 sekte ilahi dengan kecepatan tercepatnya dan menyerbu menuju wilayah utara yang dikuasai seluruh langit. Pada hari kedua setelah dia melangkah ke wilayah utara, saat dia sedang bergegas, seberkas cahaya melesat ke arahnya. Sinar cahaya ini sangat cepat dan mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi saat ditembakkan ke arah Li Yunzi. Ekspresi Li Yunzi berubah drastis, dan dia ingin menghindar. Namun, karena tingkat kultivasinya, dia tidak bisa lepas dari cahaya yang mendekat sama sekali. Sinar cahaya menembus dada Li Yunzi. Li Yunzi bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan mantra atau harta karun. Li Yunzi batuk darah dan tubuhnya langsung roboh. Jiwa asalnya dipenuhi dengan keterkejutan dan teror saat ia melarikan diri. Melihat cahayanya tidak mau padam, Li Yunzi panik. Tangan kanannya terulur ke depan dan keluar bola darah selebar 100 kaki. Itu adalah bola darah Lou Fu. Saat itu muncul, Li Yunzi langsung berteriak, meledak. Bola tiba-tiba meledak, dan gelombang kejutnya menghadang cahaya. Meminjam momen ini, Li Yunzi rela mengeluarkan esensi jiwa asalnya untuk melarikan diri. Namun, garis merah mulai menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya. Ada senyuman yang bukan senyuman di wajah Li Yunzi, tapi matanya dipenuhi teror. Racun. Ini adalah racun dari Sekte Mayat. All Heaven telah mengumpulkan banyak informasi intelijen tentang metode serangan Sekte Mayat. Li Yunzi adalah salah satu kultivator paling kuat di seluruh langit, jadi dia secara alami tahu kapan dia terkena racun dari Sekte Mayat. Takut kehabisan akal, Li Yunzi melarikan diri seperti orang gila. Baru setelah Li Yunzi berada jauh, sosok seorang pria muncul. Dia mengenakan pakaian biru dan sangat tampan. Dia melihat kemana Li Yunzi melarikan diri sebelum menggelengkan kepalanya dan pergi. Untuk menyerang junior secara diam-diam dengan racun yang diambil dari si Tunan. Masalah ini, lupakan saja. Kami berdua berhutang terlalu banyak pada Wang Lin. Pria itu menghela nafas dan menghilang. Mari kita tinggalkan masalah Li Yunzi untuk saat ini. Setelah dia meninggalkan Sekte Burung Vermilion Ilahi, wanita dari Sekte Mayat mengeluarkan hadiahnya. Setelah mengungkapkan keinginannya untuk membentuk aliansi dengan 4 Sekte Ilahi, dia akan pergi. Namun, Wang Lin memintanya untuk tetap berpartisipasi dalam upacara penobatan dalam beberapa hari. Ketika wanita itu hendak bangun dan minta diri, Wang Lin tiba-tiba mengajukan pertanyaan padanya. Rekan kultivator Li, Sekte Mayat selalu menggunakan mayat sebagai teman, jadi Anda harus tahu banyak tentang berbagai mayat di dunia. Saya bertanya-tanya, tubuh apa yang dianggap terbaik? Mata wanita cantik itu berbinar. Dia sangat tertarik dengan Kaisar Ilahi yang baru ini. Khususnya, ketika dia menindas Li Yunzi sebelumnya, ini membuat pandangannya terhadap Wang Lin berubah drastis. Seolah menggoda Wang Lin, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Karena Kaisar Ilahi bertanya, maka wanita kecil ini pasti akan menjawab secara detail. Mayat peringkat 1 pastilah mayat 5 elemen terbalik yang aneh. Ada ekspresi genit di wajahnya saat dia menjelaskan. Mayat 5 elemental terbalik yang aneh ini bukanlah mayat sungguhan. Ia terbentuk secara alami oleh langit dalam kondisi khusus. Tubuh ini dibentuk oleh 5 unsur, tetapi ada juga 5 unsur di luar tubuh. Hal ini mengakibatkan perubahan hukum yang aneh. Wang Lin mengangguk mendengar apa yang dia katakan. Jadi seperti ini. Awalnya aku mengira berita yang kuterima tentang mayat benar-benar akan menjadi mayat peringkat 1 di dunia. Saya awalnya ingin rekan kultivator Li memeriksanya, tetapi karena ini masalahnya, lupakan saja. Mata wanita cantik itu berbinar dan dia tersenyum. Oh,
Aku ingin tahu mayat macam apa yang membuat Kaisar Ilahi begitu percaya diri. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia melambaikan lengan bajunya dan sepotong batu giok terbang ke arah wanita cantik itu. Dia menangkapnya sambil tersenyum. Ketika dia melihat batu giok itu, dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan informasi apa yang ada di dalamnya. Sejauh yang dia ketahui, tidak peduli betapa langkanya mayat yang diinginkan Wang Lin, sekte mayatnya pasti akan memilikinya. Sekte mayatnya bahkan memiliki beberapa mayat 5 elemen terbalik yang aneh. Terlebih lagi, ketika dia mengatakan bahwa mayat 5 elemental terbalik yang aneh adalah mayat peringkat 1, itu hanya terlihat di luar saja. Ada 7 mayat di dalam sekte mayat yang lebih baik daripada Bizarre Reverse 5 Elemental Course. Dia dengan santai mengamati batu giok itu dengan akal ilahi, tetapi dalam sekejap, haknya dan gemetar. Ekspresinya menjadi serius. Namun, keseriusan tersebut tiba-tiba runtuh dan digantikan dengan keterkejutan dan teror. Tangan kanannya menjadi tidak stabil saat dia mengepalkan batu giok itu. Ekspresinya menjadi memerah dan bahkan nafasnya menjadi tidak teratur. Dia mundur beberapa langkah dan tidak pulih untuk beberapa saat. Bukan karena dia terlalu lemah secara mental, tapi berita di batu giok akan membuat tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat pikirannya. Lupakan dia, bahkan jika ketua sekte dari sekte mayat melihat ini, mereka akan tergila-gila dengan informasi ini. Ini. Kepalanya tersentak saat dia menatap Wang Lin. Bahkan ucapannya menjadi tidak koheren. Tidak mungkin mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya dengan kata-kata. Seolah-olah sambaran petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di benaknya. Wang Lin dengan tenang menerima teh dari anggota sekte di belakangnya. Setelah menyesap sedikit, dia menatap wanita cantik itu. Aku ingin tahu berapa peringkat mayat ini. Episode 1096 Rahasia yang Mengguncang Surga. Wanita cantik itu berjuang untuk menahan keterkejutan di hatinya dan perlahan berkata, mayat ini. Ini hanyalah jejak indera keilahian dari Kaisar Ilahi. Kecuali saya melihat mayat aslinya, sulit bagi wanita kecil ini untuk memutuskan. Namun, mayat dari dalam batu giok terus-menerus muncul di kepalanya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Oh! Wang Lin memandang wanita itu sambil meniup teh panas dan dengan tenang berkata, begitukah? Kalau begitu mari kita lupakan saja. Saya awalnya tidak memiliki banyak harapan untuk ini, jadi mengetahui atau tidak mengetahui tidak terlalu menjadi masalah. Ekspresi wanita cantik itu berubah dan dia segera berkata, apakah Kaisar Ilahi memberi Li Yunzi batu giok yang sama? Wang Lin menyesap tehnya dan dengan santai berkata, itu benar. Wanita cantik itu merenung sedikit, lalu dia memandang Wang Lin dengan sedikit rasa hormat dan berkata, saya tidak bisa memutuskan masalah ini sekarang, tapi, Kaisar Ilahi, tolong beri saya waktu 7 hari. Saya pasti akan memberikan jawaban kepada Kaisar Ilahi dalam 7 hari. Wang Lin meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Rekan kultivator Li tidak perlu khawatir. Saya menemukan mayat ini secara tidak sengaja, tetapi saya tidak dapat mengambilnya kembali. Itu sebabnya saya meminta rekan kultivator Li untuk membantu mengidentifikasinya. Wanita cantik itu sangat licik, dan sekarang setelah dia tenang, dia secara alami tahu bahwa Wang Lin tidak begitu saja menyerahkan batu giok ini. Hal ini mempunyai arti yang lebih dalam. Terlebih lagi, Wang Lin ini sudah menyiapkan batu giok ini. Dia telah menghadiahkan satu untuk Li Yunzi terlebih dahulu dan kemudian memberikannya padanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia dengan hati-hati berkata, saya khawatir saya tidak dapat menghadiri upacara penobatan Kaisar Ilahi. Aku akan pergi dulu. Wang Lin tidak berusaha menahannya di sini. Dia membiarkan Li Yingzi meninggalkan aula. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan segera pergi. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari tempat wanita itu menghilang. Dia sudah melepaskan umpannya. Sekarang dia hanya perlu melihat apakah All Heaven dan Sekte Mayat akan tergoda. Mereka pasti akan tergoda. Wang Lin berbalik untuk melihat Mo Zi dan tersenyum. Dia berdiri dan baju besi serta jubahnya menghilang. Wang Lin mengenakan jubah putih sambil menggenggam tangannya ke arah Mo Zi dan tersenyum. Kak Mo, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kamu masih terlihat sebaik biasanya. Mo Zi bangkit dan menggenggam tangannya. Ada sedikit kesedihan di wajahnya saat dia tersenyum. Saya khawatir sudah hampir 1000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Mata Wang Lin juga dipenuhi dengan kenangan saat dia menghela nafas dan berkata, Saudara Mo, reuni kita sudah ditakdirkan. Anda dan saya harus berdebat dao lagi. Saya masih ingat malam hujan itu. Mo Zi tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua berjalan keluar aula.
Ruang di sekitar gunung berapi tempat Wang Lin berkultivasi berputar. Wang Lin melangkah keluar, diikuti oleh Mo Zi. Melihat asap hitam yang keluar dari gunung berapi, Wang Lin duduk. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan 2 botol. Setelah melemparkannya ke Mo Zi, Wang Lin minum dan berkata, hujan lahir dari langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan. Saya telah mengingat hal ini. Mo Zi mengambil botol itu dan duduk. Ada kenangan di matanya, dan dia tersenyum. Saat saya menjadi bagian dari aliansi, saya ditempatkan di planet Suzaku atas permintaan guru saya. Pada malam hujan itu, aku merasakan sesuatu, jadi aku pergi jalan-jalan dan tiba-tiba bertemu dengan saudara Wang. Saudara Wang Lin, Anda akan memperoleh pencerahan sendiri mengenai wilayah hidup dan mati Anda bahkan jika saya tidak memberikan petunjuknya. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Kadang-kadang, ketika Anda baru saja memahaminya tetapi pada saat yang sama tidak memahaminya, tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, Anda akan merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalan Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menerobos, Anda tidak akan tercerahkan. Kali kedua saya bertemu saudara Wang di makam Suzaku, awalnya saya ingin saudara Wang menjadi penguasa planet Suzaku, tapi sepertinya saya meremehkan saudara Wang. Mo Zi tampak tulus saat dia mengambil anggur dan meminumnya. Saya tidak menyangka saudara Wang menjadi kaisar ilahi burung vermilion di pertemuan ketiga kami. Aku turut berbahagia untukmu. Kedua orang itu menyusul sambil minum anggur. Kenangan 1000 tahun terakhir dibagikan dan waktu berlalu dengan cepat. Seolah-olah mereka kembali ke kuil itu pada malam hujan itu. Wilayah hidup dan mati saudara Wang telah mencapai penyelesaian dan telah berubah. Domain Anda saat ini bukanlah sesuatu yang dapat saya pahami. Namun, guru saya mengatakan bahwa semua domain terkait dengan keadaan pikiran Anda. Ketika hati Anda berubah, domain Anda juga berubah. Mungkin ini akan membantu saudara Wang. Saat keduanya berdebat tentang Dao, waktu perlahan berlalu. Pagi-pagi sekali, Mo Zi mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak tinggal untuk menghadiri upacara penobatan Wang Lin. Dia pergi dengan 4 potong batu giok yang diberikan Wang Lin kepadanya dan masalah yang dipercayakan kepadanya. Berita yang terekam di 4 batu giok sudah cukup untuk mengejutkan seluruh aliansi. Mo Zi harus segera menyerahkannya kepada tuannya dan kemudian memberikannya kepada 3 pasukan aliansi lainnya. Adapun negara Cuyun mereka, dengan petunjuk samar Wang Lin, Mo Zi memahami sesuatu, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan gurunya terlibat. Setelah mengusir Mo Zi, ada lebih banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada Wang Lin, tapi dia tidak bertemu satupun dari mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan hari upacara penobatan pun tiba. Pada hari ini, seluruh sekte burung vermilion ilahi dipenuhi dengan kegembiraan. Para tetua dan anggota dari 3 sekte lainnya juga datang untuk menyaksikan penobatan kaisar ilahi yang baru. Meskipun upacara ini membosankan, namun merupakan tradisi, dan membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk menyelesaikannya. 3 sekte lainnya pergi dan sekte burung vermilion ilahi perlahan kembali normal. Sejumlah besar anggota terkonsentrasi pada kultivasi. Adapun para tetua, mereka semua menyadari rencana untuk menyelamatkan kaisar ilahi naga Azure. Mereka semua melakukan kultivasi pintu tertutup untuk menjaga kondisi mereka pada puncaknya. Bagaimanapun, menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure adalah masalah yang sangat penting. Pada saat ini, sosok Wang Lin muncul di tepi bintang terbakar sekte burung vermilion ilahi. Ada jiwa asal yang melayang di hadapannya. Jiwa asal ini tampak seperti pria parubaya. Dia memandang Wang Lin dengan mata penuh kebaikan dan kepuasan. Kamu sangat bagus. Selama tahun-tahunku yang tersisa, kamu bukanlah orang paling berbakat yang pernah kutemui, tapi kamulah orang yang paling membuatku puas. Saya merasa sangat yakin menyerahkan sekte ilahi burung vermilion kepada Anda. Wang Lin diam-diam merenung. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya yakin saya bisa memberi Anda warisan lengkap. Sayang sekali. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali dari perjalanan ke markas besar aliansi ini. Namun, berapapun harganya, aku akan mendapatkan alam langit hujan kristal itu. Saat ini 90% asal saya ada di sini. Aku akan menyerap semua avatar yang kusebarkan. Saya meninggalkan 10% jiwa asal saya dengan tubuh fisik saya. Setelah saya mendapatkan kristal tersebut, saya akan menggunakan metode transfer jiwa asal rahasia untuk mengirim kristal tersebut ke tubuh fisik saya.
Setelah kamu menerima kristal itu, jika kamu bisa menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, lakukanlah. Jika tidak, jaga keselamatan dirimu dulu. Pria parubaya itu berbicara seolah-olah dia sedang menyelesaikan masalah ketika dia meninggal. Dengan api putih itu, tubuhku tidak akan membusuk selama 3000 tahun. Setiap 100 tahun, Anda perlu berkultivasi di dekat tubuh saya dan menyerap energi asal api yang tersimpan di dalamnya. Ini akan sangat membantu kultivasi Anda. Ingatlah dengan baik. Namun, jika ada situasi hidup dan mati, jangan khawatirkan tubuhku. Gunakan 9 transformasi misterius untuk meledakkan tubuhku. Mungkin itu akan memungkinkan Anda atau Sekte Ilahi Burung Vermilion melewati krisis. Pria parubaya itu dengan enggan melihat ke sekeliling bintang yang terbakar dan planet Sekte Ilahi Burung Vermilion yang jauh. Ada kesedihan dan keengganan di wajahnya. Wang Lin, aku akan pergi. Aku juga akan mencari berita tentang kakak laki-lakimu King Sui juga. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dengan kebaikan di matanya saat dia meletakkan tangan kanannya di tangan Wang Lin. Kepala dan dengan lembut berkata, saya harap Anda tidak berpikir buruk tentang saya karena menyerahkan situasi buruk ini ke tangan Anda. Dia menatap Wang Lin secara mendalam sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dia tampak sangat anggun, seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari tekanan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan dia perlahan berjalan ke depan. Nama saya Lu Yun, dan saya lahir di dunia pemurni Qi kuno. Saya menjadi anak alkimia dari Kaisar Ilahi Burung Vermilion generasi keempat. Saya berterima kasih kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion keempat karena tidak meninggalkan saya dan mengajari saya kultivasi Qi. Pada usia 1327 tahun, saya memperoleh beberapa prestasi sebagai pemurni Qi. Saya mengikuti Kaisar Ilahi dan menyaksikan kemuliaan Sekte Ilahi Burung Vermilion saya. Pada usia 2945 tahun, saya menjadi tetua dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Pada usia 4760 tahun, saya menjadi salah satu kepala tetua dan melewati Heaven's Blade pertama saya. Pada usia 6215 tahun saya diberi tanda burung Vermilion dan mencapai kebangkitan pertama saya. Saya mengalahkan semua orang yang telah terbangun dan menjadi orang nomor satu di antara yang terbangun. Pada usia 7912 tahun, dengan bantuan Kaisar Ilahi Burung Vermilion keempat, saya menyelesaikan kebangkitan kedua saya. Sejak saat itu, saya terpilih menjadi Kaisar Ilahi berikutnya, penguasa muda dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Pada usia 11.463, klan Tato menyerbu dari luar dan mengguncang dunia. Sekte Burung Vermilion Ilahi saya membantu alam surgawi melawan klan Tato. Setelah itu, Kaisar Ilahi Burung Vermilion keempat pergi bersama 3 Kaisar Ilahi lainnya untuk menuju ke dunia luar. Sebelum mereka pergi, saya ditunjuk sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion kelima. Pada saat itu, saya baru saja melewati Heaven's Blade yang kedua dengan bantuan Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang keempat. Pada saat itulah saya mengetahui rahasia yang menggemparkan tentang 4 sekte ilahi saya. 4 sekte ilahi bukanlah orang-orang dari alam tertutup ini. Mereka datang dari luar sejak lama. Pada saat yang sama, saya mengetahui bahwa Kaisar Ilahi pertama dan anggota 4 sekte ilahi berasal dari planet kultivasi kecil ketika alam surgawi kuno masih ada. Planet kultivasi itu adalah akar dari 4 sekte ilahi saya dan juga jalan pulang. Planet itu masih dalam kendali Sekte Burung Vermilion Ilahi saya, dan tidak ada perselisihan dari 3 sekte lainnya. Lagi pula, tidak banyak yang tahu tentang hal ini. Untuk mencegah segala sesuatu yang bisa terjadi di masa depan, itu sudah menjadi rahasia terdalam dalam 4 sekte ilahi sejak generasi pertama Kaisar Ilahi. Bahkan Kaisar Langit King Lin pun tidak mengetahui hal ini. Setelah 4 Kaisar Ilahi mengambil alih sistem bintang Brilliant Void, mereka menciptakan banyak planet serupa. Dengan tambahan planet yang membingungkan orang, hampir tidak ada yang bisa mengenali planet aslinya. Selain itu, Kaisar Ilahi generasi pertama menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan planet ini. Hal ini memastikan bahwa planet tersebut tidak akan ditemukan sepenuhnya bahkan setelah waktu yang lama. Setelah ribuan tahun, sesuatu yang aneh terjadi di alam surgawi. Pada saat itu, semua makhluk di dunia tampak menjadi bingung dan berada dalam keadaan kacau. Episode 1097 Kekacauan yang disebabkan oleh Tuo Sen. Dan aku juga menjadi bingung sesaat di bawah kekuatan yang tak terbayangkan ini. Awalnya aku mengira itu hanya sesaat, tapi itu berlangsung selama 3 bulan penuh. Ketika saya sadar setelah 3 bulan, alam surgawi telah runtuh. Kaisar Ilahi Naga Biru yang baru tidak mendengarkanku dan pergi memeriksa alam surgawi.
Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Beberapa ratus tahun berlalu. Karena runtuhnya alam surgawi, sistem bintang Brilliant Void menjadi kacau. Kemudian sebuah organisasi bernama Aliansi Kultivator muncul, dan ada bayangan alam Brilliant Void di belakangnya. Aliansi kultivasi ini menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan sebagian besar warisan alam surgawi hujan. Awalnya aku ingin menanyakan keberadaan Kaisar Ilahi Naga Biru, namun Heaven's Blade ketigaku telah tiba bertahun-tahun sebelumnya. Saya harus melakukan kultivasi pintu tertutup, tetapi pada saat inilah aliansi kultivasi melancarkan serangan mereka terhadap 4 sekte ilahi. Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam mengkhianati kita, dan meskipun aku melukainya dengan serius, aku tidak dapat membunuhnya karena Heaven's Blade ketigaku. Kaisar Ilahi Macan Putih tewas dalam pertempuran, dan bahkan jenazahnya dirampok. Yang menggelikan adalah meskipun kerugian aliansi kultivasi sangat besar, mereka tidak mengetahui penyebab perang ini. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah pertarungan memperebutkan kepemilikan sistem bintang Brilliant Void. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini bukanlah pertarungan untuk menjadi penguasa sistem bintang Brilliant Void. Mereka telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membuat Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam mengkhianati kami dan kemudian menemukan rahasia 4 sekte ilahi milikku. Namun, alam kekosongan cemerlang hanya mengetahui rahasianya. Mereka tidak mengetahui lokasi planet kultivasi itu. Sistem bintang Brilliant Void terlalu luas, dan terlalu sulit untuk menemukan satu planet kultivasi. Selain itu, planet ini telah diubah oleh 4 Kaisar Ilahi generasi pertama, jadi mustahil menemukan sesuatu yang abnormal di dalamnya. Menurut kesepakatan dari 4 Kaisar Ilahi generasi pertama, hanya setiap generasi Kaisar Ilahi burung vermilion yang dapat mengetahui posisi pasti planet ini. Akibatnya, perang antara aliansi dan sekte 4 ilahi dimulai. Ketika keadaan menjadi berbahaya, saya tidak ragu mengancam mereka dengan 4 harta karun suci. Aku bersedia membayar harganya, tapi aku tetap tidak bisa menjaga rahasianya, bahkan dengan kekuatanku. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan dan kematian semua anggota 4 sekte ilahi. Pada akhirnya, saya memberitahu mereka lokasi planet ini. Alam kekosongan cemerlang juga mengkhawatirkan 4 harta karun suci, dan rahasia yang saya ceritakan kepada mereka melibatkan terlalu banyak hal, sehingga mereka tidak dapat mengautentikasinya. Saat itulah perang dengan 4 sekte ilahi perlahan berakhir. Saya mengambil 4 sekte ilahi dan bersembunyi, tetapi saya terlalu terluka. Namun, saya tidak mau mati. Lagi pula, jika aku mati, 4 sekte ilahi akan segera terkoyak. Selain itu, aku belum menemukan seseorang yang mewarisi rahasianya. Saya bisa tetap hidup berkat mantra dan menahan rasa sakit dari Heaven's Blade ketiga yang tidak dapat saya lewati. Aku bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang aku akhirnya akan bebas. Sosok pria parubaya itu berangsur-angsur menghilang, namun suaranya bergema di benak Wang Lin untuk waktu yang lama. Wang Lin, ingat apa yang akan saya katakan. Ini adalah rahasia terdalam dari 4 sekte ilahi saya. Saya tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi generasi pertama menganggapnya begitu penting, tetapi ingatlah dengan baik dan sebarkan. Seluruh 4 sekte ilahi berasal dari satu planet. Anda dapat menganggapnya sebagai sebuah pintu. Pintu ini dibagi menjadi 4 bagian oleh 4 Kaisar Ilahi generasi pertama, dan mereka disembunyikan di dalam 4 planet kultivasi. Mereka tersebar di berbagai daerah. Ketika alam surgawi kuno lenyap dan dunia terbagi menjadi 4 alam surgawi, keempat planet tersebut berakhir di masing-masing dari 4 sistem bintang yang berbeda. Saya hanya memberi tahu alam Brilliant Void salah satunya, yaitu planet kelahiran Anda, planet Suzaku. Adapun 3 lokasi lainnya, saya tidak tahu apakah lokasinya berubah atau apa namanya sekarang, tapi ingat 3 peta bintang ini. Saat pesan pria parubaya itu memasuki pikiran Wang Lin, 3 peta bintang kuno segera muncul bersamaan dengannya. Saat ini, Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak mengira 4 sekte ilahi memiliki rahasia seperti itu. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa planet Suzaku tempat dia berasal secara tak terduga adalah kunci perang antara aliansi, alam kekosongan cemerlang, dan 4 sekte ilahi. Tidak heran salah satu avatar Kaisar Ilahi lama selalu ada di planet Suzaku. Tidak heran Tuan Mozi menyuruhnya tinggal di planet Suzaku. Saya khawatir tuannya bukan orang biasa. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa melihat beberapa petunjuk tentang masalah ini. Tidak heran Liu Mei juga muncul di planet Suzaku. Bahkan klan Tato ada di planet Suzaku. Wang Lin secara bertahap mengetahui tentang avatar Kaisar Ilahi lama, Huang Long, selama 3 tahun terakhir.
Pria parubaya itu meninggalkan semua informasi ini saat dia pergi, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang Wang Lin dengan senyum ramah dan dengan lembut berkata, jika tekanannya terlalu besar, jika 4 sekte ilahi tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaannya, jika surga benar-benar ingin menghancurkan 4 sekte ilahi saya. Baiklah, maka tidak perlu memaksakan diri. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu, pria parubaya itu mengambil satu langkah dan menghilang. Sosok kesepian Wang Lin tertinggal di bintang dalam keadaan linglung. Apa yang baru saja dia dengar telah mengejutkannya hingga dia tidak bisa berpikir. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke arah istana terapung yang sangat besar milik kuil surgawi Guntur di wilayah barat. Ada sosok di dalam sinar cahaya ini, dan sosok ini adalah jiwa asal. Jiwa asal hampir transparan, dengan banyak garis merah tersebar. Kelihatannya sangat mengejutkan. Wajah jiwa asal memiliki senyuman yang aneh, seolah dia sedang menikmati kesenangan yang luar biasa. Namun, matanya dipenuhi ketakutan dan kekacauan. Tuan Flamespark, selamatkan aku. Saat dia mendekati kuil surgawi Guntur, jiwa asal mengirimkan pesan yang tajam. Pesan itu mulai bergema di seluruh bintang. Dalam sekejap, banyak sosok keluar dari istana. Orang di depannya dipenuhi api. Dia memiliki rambut putih, dan dia adalah Master Flamespark dari kuil surgawi Guntur. Dia mengambil satu langkah dan langsung sampai di sebelah jiwa asal. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius ketika tangannya membentuk segel dan meraih jiwa asal. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke jiwa asal beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, energi asal yang kaya memasuki jiwa asal. Garis merahnya menyusut, tapi bagaimanapun juga, garis itu tidak bisa dipaksa keluar dari tubuh Li Yunzi. Saat energi asal memasuki jiwa asalnya, Li Yunzi menjadi sadar dan dengan cepat berkata, saat kembali, saya disergap oleh orang-orang dari Sekte Mayat. Sebelum dia selesai berbicara, garis merah yang telah ditekan oleh energi asal dimulai. Untuk berjuang. Li Yunzi segera berhenti, dan senyuman yang bukan senyuman muncul. Kebingungan di matanya juga kembali. Meskipun dia belum selesai berbicara, kata-katanya jelas masuk ke telinga semua tetua yang keluar. Ekspresi mereka langsung menjadi sangat suram. Sekte Mayat. Master Flamespark mengerutkan kening sambil tanpa ampun menunjuk ke antara alis Lin Yunzi. Li Yunzi gemetar dan mendapatkan kembali kewarasannya. Master Flamespark berteriak, Li Yunzi, bicaralah dengan jelas. Mengapa mayat sekte menyergapmu? Kaisar ilahi burung vermilion adalah Wang Lin. Dia ingin aku memberimu sebuah batu giok. Dalam perjalanan pulang, saya disergap oleh orang-orang dari Sekte Mayat dan terkena racun surga ke-7. Meskipun tingkat kultivasi Li Yunzi lebih tinggi dari Situnan, dia belum mencapai tahap penghancur nirwana. Sekarang tubuhnya telah hilang, dan dia tidak berbakat seperti Situnan dalam menemukan cara lain untuk menekan racun. Karena berbagai alasan, racun di dalam tubuh Li Yunzi menjadi sangat ganas. Saat dia berbicara, tangan kanannya berusaha meraih kekosongan di hadapannya. Sebuah retakan muncul dan sebuah batu giok terbang keluar. Setelah melakukan semua ini, dia tidak bisa lagi menahan racun di tubuhnya. Dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi dan pingsan. Master Flamespark menangkap batu giok itu dan memeriksanya dengan inderanya. Bahkan dengan ketabahan mental Master Flamespark, ekspresinya berubah drastis dan matanya bersinar terang. Berita ini. Master Flamespark merasa seperti disambar petir dan tetap diam. Dia tanpa sadar memeriksanya lagi untuk memastikan isinya. Pada saat ini, tatapan para tetua beralih ke arahnya. Master Flamespark melambaikan tangan kanannya dan batu giok itu diberikan kepada lelaki tua di sebelahnya. Orang tua itu memasang ekspresi serius saat dia memindainya dengan inderanya, lalu ekspresinya juga sangat berubah. Tidak butuh waktu lama bagi semua tetua yang hadir untuk melihatnya. Semuanya memiliki reaksi yang sangat kuat setelah melihat isi batu giok itu. Salah satu lelaki tua itu merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, kami tidak tahu apakah ini benar atau bohong. Jika orang seperti ini bisa melarikan diri, itu akan menjadi bencana bagi seluruh sistem bintang aliansi. Meskipun masalah ini tidak terlalu menjadi masalah bagi kami, jika informasi di batu giok ini benar, All Heaven-ku akan kehilangan semua harapan untuk menduduki aliansi. Kita harus segera kembali ke All Heaven dan memasang perlindungan yang ketat. Jika orang itu memasuki All Heaven, mata sesepuh itu dipenuhi teror. Hal ini kemungkinan besar salah. Tidak mungkin orang seperti itu ada. Isinya mengatakan bahwa bahkan kami para kultivator Nirvana Saterer akan terluka parah, jika tidak terbunuh, hanya dengan satu jari.
Itu terlalu tidak masuk akal. Beberapa dari mereka tidak mempercayai hal ini dan mendengus dingin. Master Flamespark tiba-tiba berkata, apakah semua orang masih ingat binatang bulan itu? Semua tetua terkejut, seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Namun, tidak perlu terlalu mempedulikannya. Lagi pula, saat Master Flamespark sedang berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi sangat hormat seolah dia sedang mendengarkan sesuatu. Ekspresi aneh Master Flamespark tidak mengejutkan para tetua manapun. Sebaliknya, mereka semua menjadi hormat juga. Sesaat kemudian, ekspresi Master Flamespark berubah sekali lagi. Dia menghadap ke barat sambil mengatupkan tangannya dan dengan hormat berkata, sesuai perintahmu. Matanya menjadi serius saat dia melihat sekeliling dan berkata, hentikan semua pertempuran dengan aliansi dan panggil semua Nirvana Skrier dan kultivator di atasnya ke sini. Tunggu perintahku setelah aku kembali dari 4 sekte ilahi. Adegan yang sama terjadi di dalam sekte mayat. Hanya saja, dibandingkan dengan All Heaven, batu giok yang dibawa kembali oleh Li Yingzi menyebabkan sekte mayat menjadi benar-benar tergila-gila dengan isinya. Episode 1098 Pedang Patah. Sekte mayat terletak di wilayah selatan aliansi. Di tengah-tengah wilayah itu, ada peti mati. Li Yingzi berlutut di depan peti mati ini dengan tangan di depan dadanya seolah sedang berdoa. Ada batu giok yang mengeluarkan cahaya putih mengambang di depannya. Ini hanya batu giok biasa. Itu terlihat sangat umum, tapi itu akan menyebabkan bencana di aliansi. Itu cukup membuat semua orang menjadi gila. Terutama mayat sekte. Li Yingzi berbicara secara rinci tentang semua yang telah terjadi sejak dia tiba di 4 sekte ilahi, lalu dia menyerahkan batu giok itu. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menarik batu giok itu ke tengah peti mati. Saat batu giok itu terbang, sebuah tangan kering terulur dari peti mati terbesar di tengah dan segera meraih batu giok itu. Ada garis hitam dan merah berpotongan di lengan. Yang hitam adalah uratnya dan yang merah adalah dagingnya. Mereka berpotongan satu sama lain dan mengeluarkan aura kuno seolah lengan ini berasal dari zaman kuno. Saat lengan ini muncul, energi yin yang sangat kuat menyebar dan menyapu area tersebut. Bahkan Li Yingzi tidak bisa menahannya dan terpaksa mundur, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat hormat. Ketika lengannya menangkap batu giok itu, perasaan ilahi yang kuat menyebar dan memasuki batu giok itu. Perasaan ilahi ini sangat kuat, dan saat muncul, wajah Li Yingzi menjadi pucat. Bahkan jiwa asalnya mulai bergetar. Perasaan keilahian ini dipenuhi dengan kegilaan tirani, seolah ingin segera keluar dari peti mati dan merobek bintang serta membantai semua kehidupan. Ada aroma darah yang kuat yang berasal dari perasaan ilahi ini. Sebenarnya, tidak ada bau darah, tapi perasaan berada di dalam indera keilahian ini akan membuat Anda merasa seperti mencium bau darah. Kamu, siapa namamu? Sebuah pesan datang dari perasaan keilahian yang kuat. Li Yingzi seperti perahu yang kesepian di tengah amukan ombak. Murid Li Yingzi menyapa raja ketiga. Wanita cantik itu berlutut di tanah, dan ketakutan memenuhi matanya. Dia tidak mengira batu giok ini akan membangunkan raja ketiga. Ketika dia memikirkan tentang legenda raja ketiga, Li Yingzi menjadi gugup. Awalnya, dia mengira meskipun berita di dalam batu giok ini akan menimbulkan kejutan, paling banyak itu hanya akan membangunkan raja kelima. Dia punya beberapa spekulasi tentang mayat yang tercetak di batu gioknya. Namun, saat kesadaran ilahi pembantaian ini menyebar, Li Yingzi tahu bahwa dia telah meremehkan mayat yang tercatat di dalam batu giok. Bukan hanya dia, tapi hampir semua murid sekte mayat di wilayah selatan merasakan perasaan ilahi ini meliputi wilayah tersebut. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut dalam ibadah. Kamu telah melakukan perbuatan besar dengan mengembalikan batu giok ini. Kamu bisa masuk ke dalam lubang mayat, dan aku memberimu hak untuk memasuki lubang lantai 6 untuk mengambil mayat. Saat suara suram bergema di telinga Li Yingzi, dia gemetar karena kegembiraan. Memikirkan tentang beberapa mayat legendaris di lantai 6, napas Li Yingzi menjadi kasar. Terima kasih banyak, Raja Ketiga. Suara suram itu perlahan menyebar. Tahukah kamu mayat apa yang tercatat di dalam batu giok ini? Li Yingzi merenung sedikit, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia berkata, murid tidak tahu banyak, tapi saya memiliki tebakan yang samar-samar bahwa ini pastilah dewa kuno dari zaman purba. Tawa panjang bergema. Suara suram ini sepertinya sangat bersemangat. Saat tawa itu bergema, perasaan ilahi tampaknya juga berfluktuasi. Dewa kuno. Tubuh ini memang milik dewa kuno. Jika itu hanya dewa kuno biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi secara tak terduga ia adalah dewa kuno kerajaan.
Dewa kuno Kerajaan Bintang 8. Pada akhirnya, keserakahan dalam suara itu sangat menggemparkan. Bahkan menyebabkan energi asal di bintang berubah. Dewa kuno Kerajaan. Li Yingzi terkejut tetapi tidak bertanya. Panggil semua murid dari Sekte Mayat. Gunakan darah surga untuk membuka lapisan ke-9 dari lubang mayat dan mengeluarkan 8 mayat. Kali ini, 8 dari 9 raja dari mayat sekte akan berangkat. Panggil kembali semua tetua dari Sekte Mayat. Sekte Mayatku harus mendapatkan mayat dewa kuno kerajaan ini. Suara gemuruh bergema di seluruh wilayah selatan, dan itu jelas dirasakan oleh semua anggota Sekte Mayat. Mereka gemetar dan dengan cepat mengakui perintah tersebut. Akibatnya, badai besar terjadi di wilayah selatan. Murid tidak yakin dengan validitas informasi di batu giok ini. Li Yingzi terkejut. Meskipun dia tahu isinya akan mengejutkan seluruh mayat sekte, ini bukan sekadar kejutan. Mayat sekte menggerakkan semua kekuatannya. Akibatnya, dia tidak bisa menahan rasa panik. Jika batu giok ini asli, itu tidak masalah, tapi dia tidak yakin. Jika isi batu giok itu terbukti palsu, dia harus menanggung konsekuensi yang tidak terbayangkan. Bagaimanapun, dia telah membawa kembali batu giok itu. Tidak masalah. Kaisar Ilahi Burung Vermilion menyuruhmu membawanya ke sini. Mengingat statusnya, ada 70% kebenarannya. 4 sekte ilahi tidak akan dengan mudah menyebarkan berita palsu. Itu sama dengan menggoda sekte mayatku, All Heaven, dan pasukan aliansi yang tersisa. Namun, saya secara pribadi harus melakukan perjalanan ke 4 sekte ilahi. Kedua keping batu giok itu seperti dua tangan raksasa tak kasat mata yang mempengaruhi hati banyak orang. Itu seperti arus bawah yang mulai bergerak, dan sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Demikian pula, ketika Mozi kembali ke negara Cuyun, 3 batu giok dengan cepat dikirim ke 3 kekuatan aliansi kuat lainnya. Pada saat yang sama, dengan gencatan senjata dari All Heaven, sejumlah besar kultivator meninggalkan medan perang. Orang-orang dari Sekte Mayat berhenti berdagang dengan kedua belah pihak dan segera kembali ke sekte mereka. Perubahan aneh ini menarik perhatian para kultivator aliansi. Orang yang menyebabkan semua ini, Wang Lin, dengan tenang tinggal di Sekte Ilahi Burung Vermilion. Dia duduk di samping tepi gunung berapi dan dengan tenang berkultivasi. Ada seekor katak besar duduk di sebelahnya. Guntur terus menyambar di sekitar katak, mengeluarkan suara berderak. Katak petir sepertinya mampu menahan suhu tinggi di sini. Dengan perang besar yang akan segera terjadi, Wang Lin tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia telah meningkatkan mantranya sebanyak mungkin sehingga dia bisa bertahan dalam pertempuran besar berikutnya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu mayat sekte dan seluruh langit mengirim orang lagi. Wang Lin yakin bahwa 2 batu giok berbeda yang dia kirimkan akan membuat kedua kekuatan itu mendatanginya. Pikiran Wang Lin luar biasa, tapi dia jarang menggunakan skema. Alasan dia tidak banyak membuat rencana sebelumnya bukan karena dia tidak bisa. Itu karena statusnya sebelumnya. Sebelumnya, apapun yang dia lakukan hanyalah tipuan kecil. Namun, dengan 4 sekte ilahi di belakangnya, dia mampu menggunakan skema terbuka. Dia dengan jelas memberi tahu semua orang berita tentang Dewa Kuno, dan semua orang juga tahu bahwa Wang Lin pasti sedang merencanakan sesuatu. Siapapun yang memiliki kecerdasan apapun akan dapat melihat hal ini dengan jelas. Jika Wang Lin tidak menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion dan merilis berita ini, hal itu tidak akan berpengaruh apapun. Sebaliknya, hal itu malah mengundang petaka bagi dirinya sendiri. Apakah itu mayat sekte atau All Heaven, pertama-tama mereka akan menangkapnya dan menanyainya. Namun, saat ini, apakah itu sekte mayat atau All Heaven, mereka tidak punya pilihan ini. Lagi pula, ada juga pihak ketiga yang tidak akan pernah bisa mereka akur, para kultivator aliansi. Selain itu, misteri 4 sekte ilahi dan status sebelumnya sebagai penguasa sistem sudah cukup untuk menghalangi orang. Mereka tahu bahwa harga perang akan terlalu mahal. Inilah alasan sebenarnya Wang Lin berani menyebarkan berita ini. Demikian pula, Wang Lin tahu bahwa identitasnya sebagai dewa kuno bukan lagi rahasia di antara para kultivator kuat di sistem bintang aliansi. Lagi pula, di negeri roh iblis, Wang Lin telah menunjukkan seluruh kekuatannya, dan mantra mimpi zaman kuno juga telah muncul. Wang Lin menolak untuk percaya bahwa hal itu tidak menimbulkan kecurigaan atau spekulasi apapun. Ini juga salah satu alasan utama Wang Lin setuju untuk datang bersama Kaisar Ilahi Burung Vermilion dengan begitu mudah. Jika tidak, dengan lukanya yang serius, dia akan kesulitan untuk bergerak bahkan 1 langkah pun. Dia akan diburu siang dan malam, dan cepat atau lambat, dia akan ditangkap.
Karena itulah dia menyebarkan berita tentang Tuo Shen menjadi lebih kredibel. Juga, tidak perlu berbohong. Begitu mereka sampai di tanah dewa kuno di planet Suzaku, mereka akan langsung tahu apakah itu nyata atau tidak. All Heaven, Sekte Mayat, Aliansi Kultivator. Saya ingin tahu apakah ketiga kekuatan ini akan mampu menghadapi Tuo Shen. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian tidak lagi memikirkan masalah ini. Sebenarnya, memikat ketiga kekuatan untuk pergi ke planet Suzaku hanyalah bagian pertama dari rencana ini. Sebenarnya, dia punya rencana lain yang pasti. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin menatap katak petir di sebelahnya. Katak itu sepertinya tertidur, namun untaian energi asal api memasuki tubuhnya. Katak guntur dan binatang nyamuk dilepaskan oleh Wang Lin setelah dia tiba di 4 sekte ilahi untuk berkultivasi sendiri. Kemarin, katak guntur datang dari sekte kura-kura hitam dan menemukan Wang Lin melalui koneksi mereka. Binatang buas nyamuk itu seharusnya sudah tiba. Kenapa aku tidak sadar? Para tetua dari sekte Dewa Naga Azure mengatakan mereka melihat binatang nyamuk itu pergi sebelum mereka. Meskipun binatang nyamuk itu tidak secepat yang lebih tua, ia seharusnya tiba setelah sekian lama. Wang Lin mengerutkan kening saat dia merenung, tapi dia menekan keraguan di dalam hatinya. Lupakan. Bisa jadi itu hanya binatang nyamuk yang sedang bermain-main dan dia tertunda beberapa hari. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Anehnya, wajahnya menjadi merah dan ada bekas rasa sakit di sana. Dengan kendali Wang Lin atas energi asal api, sulit baginya untuk merasakan panas yang sulit ditanggungnya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk merasakan panas yang dapat membuatnya berkeringat. Namun, pada saat ini, banyak keringat muncul di dahinya. Setelah sekian lama, Wang Lin menghirup udara kotor. Ada kilatan merah dan pedang patah perlahan didorong keluar dari dadanya. Episode 1099 Orang Luar. Pedang patah ini benar-benar berwarna merah, dan saat muncul, energi pembantaian yang mengerikan muncul. Energi pembantaian ini begitu kuat sehingga langsung keluar dari planet ini. Bahkan api di sekitar planet ini berhenti dan disingkirkan oleh energi pembantaian ini. Pedang patah ini adalah akar dari energi pembantaian All Seer yang berjubah abu-abu. Setelah pertempuran di Demon Spirit Land, separuh yang rusak tetap berada di tubuh Wang Lin. Selama 3 tahun ini, saat dia menyembuhkan dan berkultivasi, dia juga perlahan-lahan menyempurnakan pedangnya. Bagian jiwa aslinya telah menghilang, hanya menyisakan pedang patah di tubuhnya. Setelah 3 tahun menyempurnakan ini, saya memperoleh beberapa pemahaman dasar. Setelah saya menyempurnakannya, saya dapat mengembangkan seni pembantaian surgawi tanpa masalah apapun. Tidak akan ada bahaya meledak setelah saya mencapai 1 juta helai energi pembantaian. Wang Lin masih tidak bisa melupakan energi pembantaian ini. Bagaimanapun, dia telah mengolahnya selama bertahun-tahun dan telah berkembang sangat jauh. Pada saat itu, dengan bantuan iblis kuno Bei Lou dia memahami bahaya dari seni pembantaian surgawi. Jika dia terus mengolahnya, tubuhnya akan runtuh dan menjadi untaian energi pembantaian yang nyata. Dia akan menjadi sesuatu milik All Seer berjubah abu-abu. Pada akhirnya, dia harus menyerah, tapi dia juga merasa menyesal. Namun, pada saat ini, penyesalannya lenyap saat dia menatap pedang merah yang patah itu. Mata kanan Wang Lin berbinar dan lautan api tiba-tiba muncul. Nyala api mengelilingi pedang yang patah itu dan perlahan membakarnya. Saat pedangnya terbakar, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kuno terbang keluar dari antara alisnya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Jiwa asal kedua Wang Lin yang dibentuk oleh 9 transformasi misterius juga membuka matanya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi lainnya. Akibatnya, energi asal esensi api dan guntur muncul. Saat ia mendekati api di sekitar pedang, nyala api menjadi lebih kuat, seolah-olah minyak panas telah dimasukkan ke dalamnya. Gemuruh menggelegar bergema tanpa henti. Tepi pedang yang patah mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh, tetapi pada saat ini, energi pembantaian yang dingin muncul untuk menahan api. Wang Lin tidak asing dengan fenomena ini, karena ini selalu terjadi saat dia menyempurnakan pedang ini sebelumnya. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan hari ini. Dia telah menyempurnakan pedang ini untuk menjadi miliknya. Kemudian dia bisa mengembangkan seni pembantaian surgawi lagi, karena itu adalah mantra pertahanan yang sangat kuat. Jika sebelum dia menyelesaikan transformasi pertama, Wang Lin tidak akan percaya diri, tapi saat ini dia 70% percaya diri. Dia mengalihkan pandangannya dari pedang patah yang sedang dia sempurnakan, menarik napas dalam-dalam, dan kedua tangannya membentuk segel.
Nyala api di mata kanannya menjadi semakin kuat, seolah-olah akan menerangi langit. Wang Lin menunjuk ke langit, dan jiwa asal keduanya melakukan hal yang sama. Pada saat ini, api yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari jiwa asal Wang Lin. Itu keluar melalui tangan kanan Wang Lin dan membentuk lautan api di langit. Api, kumpulkan. Suara Wang Lin rendah. Saat dia berbicara, semua energi asal api di planet tempat dia berada bergetar dan berkumpul ke arahnya. Bukan hanya planet kultivasi yang seperti ini, bahkan bidang bintang yang terbakar pun sama. Ketika sejumlah besar energi asal api berkumpul, Wang Lin menunjuk ke arah pedang yang patah. Energi asal api yang terkumpul melesat ke arah pedang yang patah, dan kecepatan peleburan pedang yang patah itu meningkat beberapa kali lipat. Namun, energi pembantaian yang keluar dari pedang patah juga meningkat untuk menahan api. Wang Lin menatap pedang yang patah itu sejenak dan mata kanannya bersinar. Jiwa asal kedua di dalam jiwa asal naga guntur kuno bergegas keluar. Itu keluar dari mata kanan Wang Lin dan menerkam pedang yang patah itu. Saat ini, Wang Lin membuat segel dengan tangannya dan meludahkan sesuatu. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Gudang ajaib, Master Void, All-Seer, muncul. Setelah Wang Lin berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan setitik cahaya mengelilingi stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Titik cahaya segera berkumpul dan membentuk sosok dua jiwa. Itu adalah Master Void dan All-Seer yang dibentuk oleh perpaduan dua avatar. Saat dua jiwa yang terperangkap muncul, mereka menerkam pedang yang patah itu. Mereka melingkari pedang patah itu dengan jiwa asal kedua Wang Lin untuk membantu menyempurnakannya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menekan gunung berapi. Gunung berapi mulai bergemuruh, asap hitam semakin pekat dan gelombang panas tiba-tiba keluar dari dalam gunung berapi. Lava merah juga keluar bersamaan dengan gelombang panas. Namun, dengan lambaian tangan kirinya, magma mengalir seperti air dan mengelilingi pedang yang patah. Ini membentuk bola magma selebar 100 kaki, menyebabkan suhu di dalamnya menjadi lebih tinggi. Kali ini, Wang Lin bersedia membayar berapapun biayanya untuk sepenuhnya menyempurnakan pedang pembantaian ini dari All-Seer berjubah abu-abu. Dia menggunakan jiwa asal keduanya, Master Void, All-Seer, energi asal api dunia, dan akhirnya lava ini membentuk cangkang untuk mempercepat proses pemurnian. Wang Lin berada di bawah bola 100 kaki saat ia mengendalikan energi asal api untuk memasukkan bola. Waktu perlahan berlalu, dan tak lama kemudian sudah 12 jam sejak dia memulai. Wang Lin tidak bisa bertahan lama menggunakan metode pemurnian yang intens ini. Jika hal ini berlangsung terlalu lama, energi asal Wang Lin tidak hanya tidak mampu mengatasinya, dia juga akan mengonsumsi energi asal celestial yang diperolehnya dari melahap lusinan celestial itu. Setelah 12 jam berlalu, mata Wang Lin bersinar terang dan dia meraung. Dia melambaikan tangannya dan bola magma itu pecah menjadi puing-puing terbakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, pedang yang patah tidak dapat lagi menahan panas yang menyengat, sehingga pedang itu meleleh sepenuhnya. Jiwa asal kedua Wang Lin melahap pedang yang meleleh dan kembali ke tubuh Wang Lin. Master Void dan jiwa All-Seer juga kembali ke 18 Hell's Temple penyegelan surgawi. Wang Lin memejamkan mata dan berkultivasi sebentar. Pedang merah perlahan mengembun di hadapan jiwa asal keduanya. Itu mengeluarkan energi pembantaian yang kuat, dan hanya dengan pikiran, energi pembantaian akan keluar. Sangat disayangkan bahwa pemurnian pedang ini telah menghabiskan begitu banyak energi pembantaian yang dimilikinya. Ada kurang dari 1 juta helai energi penyembelihan yang tersisa. Saya harus terus mengolahnya dan menambahkan lebih banyak lagi. Wang Lin membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan cahaya hitam terbang keluar, dan itu berubah menjadi trisula di hadapan Wang Lin. Wang Lin menatap trisula, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia melihat ke atas. Rasa bersalah dan kesedihan langsung muncul di mata Wang Lin. Saya masih harus memberinya penjelasan tentang masalah ini. Wang Lin menghela nafas sambil meletakkan trisula dan menghilang. Ada planet lain tidak jauh dari planet tempat Wang Lin berada. Ini juga merupakan salah satu planet utama sekte ilahi burung Vermilion. Planet ini memiliki banyak gunung merah menyala dan sangat indah. Saat ini, ada seorang wanita sedang berlutut di puncak tertinggi planet ini. Dia sangat cantik, tapi dia memiliki ekspresi pahit, dan dia tetap tidak bergerak saat berlutut. Di depannya ada ukiran batu hitam Wang Lin. Di belakang patung itu ada pintu masuk ke sebuah gua, dan di dalamnya gelap gulita. Ada seorang pemuda berpakaian hitam duduk di samping patung itu. Pemuda ini memasang ekspresi dingin.
Dia bahkan tidak melihat wanita itu dan dengan tenang berkultivasi. Saya mohon, izinkan saya masuk. Mata wanita itu berkaca-kaca saat dia berbicara kepada pria berbaju hitam. Pemuda berpakaian hitam membuka matanya dan dengan dingin berkata, tidak. Tubuh wanita itu bergetar dan dia hendak berbicara, tetapi pada saat ini, sebuah desahan bergema di langit. Riak muncul di puncak gunung dan Wang Lin melangkah keluar. Begitu Wang Lin muncul, pemuda berkulit hitam menjadi bersemangat dan penuh hormat. Dia bangkit dan berkata, 13 memberi salam pada guru. Ketika wanita itu melihat Wang Lin, ekspresinya menjadi lebih pahit, tapi dia tidak berbicara. Wang Lin mengangguk pada 13 dan dengan lembut berkata kepada wanita itu, Ling Er, bawa aku menemui kakek buyutmu. Kakek, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Air mata mengalir dari mata Ling Er. Rasa bersalah di mata Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia melambaikan lengan bajunya dan dia menghilang bersama Ling Er. Setelah dia pergi, sepasang mata bersinar di dalam gua di puncak gunung. Tubuh asli Wang Lin membuka matanya dan juga mengungkapkan rasa bersalah. Sabel bertanda bintang ada di bahunya, dan kadang-kadang ia menjilat leher Wang Lin. Tidak terlihat bahwa Wang Lin sedang duduk di atas tulang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Seorang lelaki tua berambut putih yang terlihat sangat tua sedang minum anggur di tembok kota di sekte ilahi burung Vermilion. Ada pandangan kegilaan di matanya. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak telah menganiaya kalian berdua. Maafkan aku. Lelaki tua itu menuangkan anggur ke dalam mulutnya, membiarkan anggur mengalir keluar dari sudut mulutnya dan menyatu dengan air matanya. Dia meminum anggur dan air matanya. Karena campuran air mata, anggurnya tidak lagi manis, tetapi sangat pahit. Seiring dengan kepahitan di hatinya, alih-alih mengatakan dia sedang minum anggur, itu lebih seperti dia meminum air matanya sendiri. Riak muncul di belakangnya dan Wang Lin serta Ling Er muncul. Ketika Ling Er melihat penampilan lelaki tua itu, air mata semakin banyak muncul di matanya. Dia hendak pergi mengambil anggur dari lelaki tua itu, tapi dia dihentikan oleh Wang Lin. Wang Lin menghela nafas saat dia berjalan di samping lelaki tua itu. Dia duduk di dinding, dengan santai mengambil kendi anggur, dan juga meneguknya. Pada saat ini, di bagian tengah sistem bintang aliansi, tempat pasukan aliansi berada, sekelompok lusinan nyamuk lewat. Mata mereka benar-benar merah, dan aroma yang hanya bisa dicium oleh binatang nyamuk pun menyebar. Seolah-olah binatang nyamuk ini dikendalikan oleh wewangian ini. Ada 3 pemuda mengenakan pakaian kuning di depan mereka. Mereka masing-masing memegang dupa aneh sambil dengan hati-hati memikat kawanan nyamuk ini. Salah satu dari mereka berbicara sementara keserakahan memenuhi matanya. Saya tidak mengira sistem bintang aliansi ini akan memiliki binatang nyamuk raksasa. Jika kita bertiga membawa binatang nyamuk raksasa ini untuk bertemu dengan yang lebih tua, kita akan mendapat imbalan yang besar. Cara bicaranya sedikit berbeda dari orang-orang di aliansi, seolah-olah dia berasal dari luar sistem bintang aliansi. Episode 1100 pernahkah Anda melihatnya? Wang Lin dan Tuan Yi Chen hanya duduk di sana sambil diam-diam meminum botol anggur mereka sendiri. Kadang-kadang mereka memandangi langit merah di kejauhan sementara gelombang panas berlalu. Mati. Kakak ketiga sudah mati dan jiwa asal kakak kedua menghilang. Tuan Yi Chen dengan getir meminum seteguk anggur dan melemparkannya ke samping. 3 Chen bersaudara, 3 Chen bersaudara. Aku sekarang satu-satunya yang tersisa. Wang Lin diam-diam merenung sambil minum anggur. Dia dengan lembut berkata, saat itu, aku seharusnya tidak meminta kalian bertiga untuk pergi bersamaku. Tuan Yi Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Wang Lin dengan ekspresi ganas penuh kebencian. Wang Lin diam-diam kembali menatap Tuan Yi Chen. Keduanya saling menatap untuk waktu yang sangat lama. Keganasan di wajah Tuan Yi Chen berangsur-angsur menghilang dan menjadi suram. Lalu dia berkata kepada Ling Er di belakangnya, Ling Er, ambilkan anggur lagi. Dia kemudian berbalik dan melihat dunia merah menyala. Kultivator menentang langit. Karena kita berjalan di jalan yang tidak bisa kembali ini, tidak dapat dihindari bahwa kita akan menghilang suatu hari nanti. Ini yang saya mengerti. Saat Anda mengundang kami bertiga ke negeri roh iblis, Anda tidak memaksa kami. Kami semua mengajukan diri. Ini saya juga mengerti. Tuan Yi Chen memasang ekspresi pahit saat dia melihat kendi anggur yang berserakan di sekitarnya. Dia mengambil beberapa dan menemukannya kosong. Wang Lin diam-diam menyerahkan anggur di tangannya kepada Tuan Yi Chen. Tuan Yi Chen meneguk ludahnya, dan air mata mengalir di matanya saat dia bergumam, saya membenci diri saya sendiri karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah.
Aku benci karena aku tidak punya cara untuk membangkitkan kedua saudara laki-lakiku. Aku benci kalau aku tidak bisa membalas dendam dan telah menganiaya mereka berdua. Saat ini, Ling Er membawa anggur dari kota. Matanya merah saat dia dengan lembut meletakkan kendi anggur di sebelah Tuan Yi Chen. Wang Lin mengambil kendi anggur dan meminum seluruh kendi dalam satu tegukan. Matanya menunjukkan tatapan tegas saat dia berkata, Tuan Yi Chen, saya bertanggung jawab atas masalah ini. Jika saya tidak mengambil kalian bertiga, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Orang yang membunuh saudara-saudaramu adalah iblis kuno Tajia. Tidak akan lama lagi kamu bisa secara pribadi membunuh iblis kuno Tajia dan membalas dendam untuk saudara-saudaramu. Tubuh Tuan Yi Chen gemetar saat dia menatap Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Apakah ini benar? Ini adalah janjiku padamu. Wang Lin meletakkan kendi anggur di tanah dan melihat ke kejauhan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, dan dia perlahan berkata, hidup dan mati memenuhi hidup seseorang. Setelah Anda melihatnya, Anda akan melewatinya. Kedua saudara laki-laki Anda masih ingin Anda mengingatnya. Kultivator seperti kami sering menghadapi situasi hidup dan mati. Berapa banyak kultivator yang mati setiap kali? Berapa banyak orang yang akan mengingatnya, dan berapa banyak lagi yang akan diingat? Setelah menginjak jalan yang tidak normal ini, kita harus melihat hidup dan mati. Kita harus melihat kehidupan dan kematian kita sendiri dan kehidupan dan kematian orang lain juga. Ketika saya mengirim Abu seorang teman lama kembali ke kampung halamannya, saya pernah mendengar lagu anak-anak dari seorang anak kecil. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian, Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku, aku masih belum menemukan daoku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Sedikit lagu anak-anak mampu menunjukkan kesedihan kami para kultivator. Tuan Yi Chen, lihatlah. Setelah Anda melihatnya, rasa sakit Anda akan berkurang. Suara Wang Lin tenang, tapi dipenuhi dengan kesedihan yang kuat. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berdiri dan pergi. Sosoknya tampak lebih suram dan kesepian dibandingkan sosok Tuan Yi Chen. Tuan Yi Chen menatap sosok Wang Lin saat kata-kata Wang Lin bergema di benaknya. Melihat Wang Lin pergi, dia berdiri dan berteriak, apakah kamu sudah melihatnya? Di kejauhan, Wang Lin gemetar dan berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi setelah merenung dalam waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, aku belum pernah melihatnya. Dengan sedikit kepahitan, Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Waktu perlahan berlalu. Setelah Wang Lin meninggalkan Tuan Yi Chen, dia duduk di sebelah gunung berapi. Adegan masa lalu perlahan terulang kembali di benaknya. Dia tidak bisa melihat hidup dan mati, jadi dia harus menanggung lebih dari 1000 tahun kesakitan dan kesepian. Dia masih harus terus menanggungnya. Dia berjuang dengan rasa sakit di hatinya saat dia berjalan menyusuri jalan kultivasi yang luas tanpa akhir yang terlihat. Selain suara mendesis asap hitam yang mengepul dari gunung berapi, juga terdengar suara api yang menyala-nyala. Selain itu, semuanya sunyi senyap. Saat Wang Lin diam-diam duduk dalam keheningan ini, ada peti mati di depannya. Peti mati ini terbuat dari kristal, dan ada seorang wanita di dalamnya. Kulitnya bersih dan dia tidak tampak mati sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang tidur. Wanita ini tidak memiliki kecantikan yang dapat mengejutkan dunia atau temperamen yang dapat menghancurkan seluruh kota. Namun, di mata Wang Lin, bahkan gadis paling cantik pun tidak bisa dibandingkan dengan wanita di dalam peti mati sama sekali. Wan Er. Tangan kanan Wang Lin dengan lembut mengusap peti mati itu, dan matanya lembut. Saat dia melihat wanita di peti mati, dia merasa seolah-olah telah kembali ke planet Suzaku. Wang Lin masih belum bisa melihat hidup dan mati. Pada saat ini, seolah-olah tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah dia dan wanita di dalam peti mati. Dia merasakan kesepian saat dia diam-diam memandangi wanita yang telah menemaninya selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian Wang Lin secara bertahap menemukan secercah kehangatan. Meski kehangatan ini kecil, namun menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Itu seperti ilusi dari seberang sungai yang bisa hilang kapan saja, tapi kamu tetap menolak untuk berpaling, meski sungai itu adalah kehidupan dan kematian. Wanita di dalam peti mati adalah satu-satunya harapan Wang Lin selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi.
Saat dia menatap wanita itu, dia sepertinya melupakan segalanya. Saat kamu bangun, kami akan menemukan tempat berlindung yang tidak dapat ditemukan orang lain dan menetap dengan tenang. Wang Lin mengungkapkan senyuman lembut. Keinginan yang sangat kecil ini adalah keinginan terbesar Wang Lin. Aku yang sebelumnya tidak mengerti. Tapi sekarang aku mengerti. Wang Lin bergumam saat rasa sedih dan melankolis yang mendalam terlepas dari tubuhnya. Sebelumnya, dia tidak begitu memahami perasaan antara Zhou Yi dan King Xuang. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi dan kesepian tanpa akhir, Wang Lin mengerti. Itu adalah semacam harapan spiritual, semacam ketekunan dan perjuangan, tetapi juga rasa keengganan. Wang ingatlah bahwa meskipun surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Wang Lin mengungkapkan tekad yang menantang surga. Gunung berapi adalah satu-satunya hal yang tidak dimiliki oleh planet-planet milik Sekte Ilahi Burung Vermilion ini. Gunung berapi ini terbentuk dalam kondisi khusus, sehingga magma tebal akan sering meletus. Setiap kali gunung berapi meletus, bumi akan bergetar. Gemuruh yang keras mengguncang bumi. Asap hitam memenuhi langit dan lahar menghujani, membuatnya tampak seperti akhir dunia. Para murid dari Sekte Ilahi Burung Vermilion telah terlalu sering melihat letusan gunung berapi. Namun, Wang Lin belum banyak melihat. Pada saat ini, suara teredam datang dari gunung berapi tempat dia berada, dan menjadi lebih intens. Namun, Wang Lin mengabaikan semua ini. Saat ini hanya limuan yang ada di matanya. Gemuruh gunung berapi menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, seolah-olah seekor binatang buas sedang mengaum di dalam gunung berapi, dan asap hitam keluar. Asap menyebar gila-gilaan di langit, menutupi cahaya merah dari langit. Seluruh bumi kini berada dalam kegelapan. Tak lama kemudian, suara gemuruh gunung berapi menjadi semakin mencekam, dan tak lama kemudian, seberkas cahaya merah melesat ke langit. Pilar lava juga melesat ke langit. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat mengejutkan. Saat ini, Wang Lin sedang duduk di mulut gunung berapi. Beberapa bebatuan di tepinya ditarik ke dalam lahar dan terlempar ke angkasa. Magma ini terangkat ke udara tepat di depan wajah Wang Lin, kurang dari 10 kaki jauhnya. Gelombang panas dan magma yang padat keluar seperti naga api dan tersebar di mana-mana. Seolah-olah dunia sedang runtuh di sekitar Wang Lin, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya mendongak sekali. Dia hanya diam menatap peti mati itu dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Saat gunung berapi meletus, bumi bergetar dan retakan muncul, dan tak lama kemudian semuanya tertutup lahar. Saat bumi bergetar dan gunung berapi terus meletus, lahar keluar dari bukaan gunung berapi. Lava mengalir menuruni gunung berapi seperti gelombang yang marah. Saat lahar mengalir, ia segera menutupi seluruh gunung berapi dan terus menyebar. Saat ini, lahar berjatuhan seperti hujan dan menutupi tanah seperti ombak yang mengamuk. Dunia kini berwarna hitam dan merah. Yang hitam adalah asap hitam pekat di langit dan yang merah adalah lahar seperti sungai. Wang Lin dengan lembut berkata, apakah ini cantik? Inilah kekuatan Mountain Crumbles. Saya telah menunggu berhari-hari hingga gunung berapi ini meletus. Wang temani saya dan saksikan saat saya memahami mantra keempat Baifan. Gunung runtuh. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat lava yang jatuh seperti hujan. Pada saat ini, gemuruh yang lebih dahsyat datang dari gunung berapi tempat dia berada, dan meletus lagi. Getaran bumi menyebar dan menyebabkan gunung berapi lain di kejauhan bergetar. Gunung berapi di kejauhan mulai mengeluarkan asap dan lahar. Wang Lin perlahan menutup matanya, dan pemandangan King Sui menggunakan Mountain Crumbles di alam pembantaian muncul di benaknya. Sebenarnya, di Demon Spirit Land, Wang Lin telah menemukan jejak pemahaman tentang Mountain Crumbles dari letusan gunung berapi di sana, tapi perasaannya lemah. Namun, karena bahaya yang dihadapinya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, satu hal yang tidak dimiliki oleh Sekte Ilahi Burung Vermilion adalah gunung berapi. Sekarang dia memiliki lebih banyak energi asal api, dia memahami mantra Mountain Crumbles yang telah ditinggalkan King Sui padanya.